Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat upload. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1231 Subscribe Penatua. Apa? Manfeng awalnya bergegas ke Luming. Dia takut Yinyi akan memanfaatkan kesempatan itu. Dia sangat cemas. Tapi tiba-tiba, dia melihat Yinyi terluka oleh tinju Luming dan mundur. Dia sedikit terkejut. Dalam imajinasinya, ini tidak terjadi sama sekali. Dia juga khawatir Luming akan terbunuh oleh dua gerakan sayap perak. Dia berdoa dalam hatinya agar Luming bisa bersembunyi dan menahan beberapa gerakan. Tanpa diduga, adegan seperti itu akan terjadi. Membunuh. Luming minum dingin dan memiliki rasa membunuh yang kuat. Diselimuti oleh pesawat pembunuh Luming, sayap peraknya dingin di sekujur tubuh dan mundur dengan sangat cepat. Kamu tidak ingin membunuhku. Mengapa kamu ingin berhenti sekarang? Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Dengan satu langkah, dia mengejar dengan sayap perak dan membelah dengan satu tangan. Kekuatan telapak tangan ini membuat seluruh tubuh sayap perak berdiri di atas kaki mereka, dan otot mereka gemetar ketakutan. Gak! Seruan tajam terdengar, sayap perak menjadi burung perak besar, cahaya perak memancar kemana-mana, agung. Awalnya, sayap perak bukanlah ras manusia, tetapi klan iblis, ini Noumenonnya. Berubah menjadi Noumenon, sayap-sayap saling berdekatan dan menghalangi di depan, mencoba menahan serangan Luming. Menyentuh. Telapak tangan Luming, ditebang, menghancurkan tubuh yang melindungi kekuatan iblis dari sayap perak. Telapak tangannya terpotong di sayap-sayap perak, mengeluarkan suara dang. Sayap-sayap perak langsung terbuka, dan bulu perak berterbangan di seluruh langit. Sayap perak menjerit dan mundur dengan liar, seperti kilat perak. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Luming menginjak langit selangkah demi selangkah, dan kekuatan setiap langkah lebih kuat daripada langkah sebelumnya. Kekuatan setiap langkah ada di sayap perak seluruh suku. Dengan setiap langkah, tubuh Yinyi terkejut. Ketika Luming melangkah keluar dari langkah ke-8, Yinyi menjerit melengking, dan kemudian tubuhnya terkoyak. Darah perak tersebar di langit. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Di sisi lain, Manfeng tertegun. Kemudian, dia merasa dingin di hatinya. Ini luar biasa. Kekuatan tempur Yinyi mirip dengannya, tetapi di tangan Luming, beberapa gerakan terbunuh. Ini juga terlalu mengerikan. Lari, lari. Dalam benaknya, dia pertama kali melontarkan kalimat seperti itu, lalu berbalik dan lari. Apakah kamu tidak menginginkan kunci aku? Mengapa lari sekarang? Suara dingin, dalam cincin telinga angin. Manfeng mengaum ketakutan, dan keluar dengan seluruh kekuatannya. Dia meniup Luming, tapi tinju Luming yang menyambutnya. Menyentuh. Saat kedua tinju bertemu, Manfeng merasakan sakit yang tajam di lengannya. Tulang tangannya patah karena tinju Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, serangan umum badai Luming, bayangan tinjunya seperti gunung, menyelimuti angin liar. Tidak. Angin liar meraung, tetapi saat berikutnya, ia tenggelam, dan kemudian teriakan, angin liar itu terbunuh. Dua orang yang sangat kuat yang dapat menginjak puncak gang 36 hari dibunuh oleh Luming dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak jauh dari sana, Tanah Bulu Putih, dan Tian Jiao dari daratan Huangmang, terkejut melihat pemandangan ini, tatapan menganga. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Secara khusus, Mu Jue, yang terus-menerus bergumam di mulutnya, sama sekali tidak dapat menerima semua ini di hadapannya. Luming memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Dia sudah lama mengetahui bahwa Luming membunuh begitu banyak master di Sengsu. Bahkan yang kuat dengan semangat dan semangat yang sempurna bukanlah lawan Luming. Namun, Tian Jiao, yang mampu menginjak 36 puncak Tiangang, memiliki kekuatan untuk mengalahkan Dewa Roh dan bahkan membunuh Dewa Roh. Itu sangat dekat dengan kekuatan tempur tertinggi, benar-benar di atas Luming pada saat itu. Dia mengira dengan kekuatan sayap perak, dia bisa membunuh Luming. Tapi sekarang, Luming meremehkan. Dia memotong sayap perak dan angin liar dengan mudah, tetapi darahnya tidak keluar. Kekuatan bertarung semacam ini benar-benar luar biasa dan mengerikan. Mu Jue, giliranmu sekarang. Saat ini, Luming penuh dengan mata pembunuh dan menatap Mu Jue. Tidak. Mu Jue hampir takut buang air kecil, menjerit dan berlari kembali dengan panik. Yang lainnya juga telah tersebar. Sua. Tubuh Luming seperti listrik dan bergegas menuju Mu Jue. Tidak, jangan bunuh aku, tolong, tolong. Mu Jue berteriak dengan liar dan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Luming membuka mulutnya. Tidak, tolong, biarkan aku pergi. Mu Jue hampir menangis. Mengapa kamu tidak berpikir untuk membiarkanku pergi ketika aku berada di Sengsu? Luming mencibir. Kesempatan untuk membunuh sangat dingin. Jika kamu mandi di dalamnya, dia akan membunuhnya. Luming, aku adalah tuan muda dari keluargamu. Ayahku adalah tuan dari keluargamu. Jika kamu ingin membunuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, dan kamu akan mati. Teriak Mu Jue.
Melihat bahwa dia tidak bisa memohon belas kasihan, dia mulai mengancam. Itu urusanku. Jangan khawatir. Luming mencibir dan tidak tergerak sama sekali. Tidak. Seluruh tubuh Mujue gemetar ketakutan, hanya tahu berteriak dalam kekacauan. Membunuh. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Mujue, tetapi Mujue tidak memiliki perlawanan sama sekali dan dibunuh oleh Luming. Bersenandung. Saat ini, kepala Luming, cahayanya lebih menyilaukan, kolom cahaya darah, lebih cemerlang. Karena saat ini, ada 9 kunci berdarah yang melayang di atas kepala Luming. Mengapa hanya ada 9? Luming sangat terkejut. Baru saja, dia membunuh Yinyi dan Man Feng. Sebenarnya, dia bisa mendapatkan kunci mereka. Ada lebih dari selusin dari mereka. Tapi sekarang, hanya ada 9 di kepala Luming. Sepertinya hanya ada 9 paling banyak pada satu waktu, dan lebih banyak lagi akan sia-sia. Hati Luming tergerak. Pergi dan buka istana dulu. Mata Luming menatap kuil. Tiba-tiba, Luming berdiri di atas kepalanya dengan keringat dan merasakan serbuan bahaya mendekat. Wah! Di langit, cahaya pedang jatuh dari langit dan membunuh Luming. Sebelum cahaya pedang tiba, hawa dingin yang mengerikan datang, yang sepertinya membekukan seluruh Luming. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Luming menghempaskan pedangnya. Dengan satu sentuhan, cahaya pedang meledak dan berubah menjadi kepingan es. Itu pedang es. Luming, sebaliknya, mundur 3 langkah berturut-turut. Dingin, mengerikan. Luming merasa mati rasa di tinjunya. Dia melihat ke bawah dan melihat lapisan kristal es di tinjunya. Tinjunya, bagaimanapun, mencakup 5 jenis konsep artistik langit dan bumi, dan ditutupi oleh Zenyuan. Di bawah kulitnya, karena ledakan kekuatan naga, ada kekuatan naga yang tertutup. Tapi sekarang, udara dingin telah melewati banyak pertahanan, jadi tinju Luming harus dibekukan. Luming belum pernah melihat sedingin ini sebelumnya. Luming melihat ke langit. Di langit, seorang pemuda berbaju putih melangkah menuju Luming selangkah demi selangkah. Di atas kepala pria itu, 5 kunci digantung. Itu dia. Mata Luming bergerak. Dia adalah salah satu dari 4 Tianjiao terkuat di Istana Dewa Utara. Dia setenar Ji Hongchen dan Wang Zhen. Naga es. Luming bergumam. Sebelum dia setengah baya, Suanyi secara khusus menyusun daftar 4 istana suci dan beberapa benua teratas, dan mencatat beberapa informasi paling mengerikan tentang Tianjiao, yang telah dibaca Luming. Bab 1232. Bagus, bisa membawaku bergerak, hanya mundur 3 langkah, tidak ada cedera, kekuatanmu, tidak buruk. Naga es selangkah demi selangkah, mulut ringan, sepasang penampilan tinggi. Sebelumnya, Luming membunuh Yinyi, Man Feng, dia melihat, tetapi masih penuh percaya diri. Menginjak puncak gang 36 hari tidak berarti apa-apa. Sayap perak dan angin liar sama sekali tidak ada dalam pikirannya. Kau ingin kunciku juga? Luming melihat naga es dan membuka mulutnya. Haha, baru saja bertemu alam tidak bisa ketinggalan, hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri terlalu sial. Naga es membuka mulutnya, dan suaranya dingin, seolah dia telah menenangkan Luming. Apakah kamu sangat percaya diri? Baru saja, sayap perak dan Man Feng sangat percaya diri sehingga mereka memberi aku kuncinya. Luming tersenyum tipis. Jangan bandingkan kedua sampah itu denganku, jika tidak, kamu akan menemukan bahwa kamu telah membuat kesalahan besar. Naga es tersenyum dengan percaya diri. Saat dia berbicara, dia melangkah ke arah Luming, tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang mengerikan. Luming, Zenyuan mendidih, terbakar. Tampaknya kamu ingin bertarung sampai mati. Itu adalah mantra di jalan mobil. Saat suara naga es mendingin, kristal es tak berujung tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Itu adalah uap air di udara, yang membeku dan terkondensasi oleh udara dingin. Di sekitar tubuh naga es, bahkan angin pun diam dan sepertinya membeku. Wah! Naga es menunjuk ke Luming, dan udara dingin yang mengerikan menyembur ke arah Luming. Udara dingin sepertinya membekukan segalanya. Ledakan. Dalam tubuh Luming, Zenyuan melolong, dan 5 jenis konsepsi artistik langit dan bumi bergerak ke titik ekstrim. Dia membentuk sepasang set tinju 5 warna di tinjunya, dan kemudian meniup satu tinju, menghadap kekuatan jari. Menyentuh. Ledakan dahsyat, gelombang dingin putih, menyebar ke segala arah. Pada saat ini, dengan mereka sebagai pusatnya, langit dalam jarak 1000 mil, hamparan putih yang luas, muncul kristal es yang tak berujung. Tubuh Luming bergetar dan mundur 2 langkah. Ini dingin. Kali ini, tidak hanya di kepalan tangan Luming, tetapi juga di tubuhnya, lapisan kristal es putih muncul. Dengan baik. Ice Dragon Alice Peak, jelas untuk diri sendiri jari ini, oleh Luming kemudian, merasa sangat terkejut. Jari ini, dia yakin bisa membunuh sayap perak, Man Feng kesombongan seperti itu. Kill beku. Udara dingin di naga es bahkan lebih dingin. Kali ini, ubah jari kamu menjadi telapak tangan, dan kamu dapat menembaknya dengan satu tangan. Udara dingin di seluruh langit, dan diselimuti ke arah Luming. Pada saat ini, ruang tersebut sepertinya membeku, dan Luming merasa tubuhnya terjebak dalam lumpur, sehingga sulit untuk bergerak. Mati.
Merupakan kehormatan bagimu untuk mati dalam kepindahanku. Suara es naga es keluar. Benarkah? Cobalah, kekuatan naga ke-9. Luming mencibir di sudut mulutnya, dan suara nyanyian naga terdengar di tubuhnya. Kekuatan naga ke-9 pecah. Pada saat ini, tubuh Luming, yang dipenuhi lapisan cahaya kristal ungu, otot-ototnya sedikit menggeliat. Kekuasaan. Luming tampaknya menjelma menjadi naga. Naga itu mendidih dan penuh dengan kekuatan tanpa akhir. Ledakan. Dengan satu pukulan, dengan Luming sebagai pusatnya, dalam jarak 10 mil, semua ruang telah dimusnahkan dan berubah menjadi kehampaan. Perasaan jatuh ke dalam lumpur juga menghilang. Ledakan. Kemudian, pukulan lain, ke arah naga es, dengan kedua telapak tangannya. Kekuatan ini. Ketika tinju dan telapak tangan bertemu, wajah naga es berubah drastis, dan tubuhnya bergetar. Di depannya, dia ditutupi dengan 9 lapisan kristal es tebal, dan pada saat yang sama, tubuhnya mundur dengan cepat. Mengaum. 9 lapisan kristal es, dalam kekuatan menakutkan dari tanah, berubah menjadi abu. Di dalam kristal es, ada udara dingin yang tak ada habisnya. Jika kamu ingin menyegel Luming menjadi es, kamu akan terkejut dengan kekuatan Luming. Udara dingin seperti ini sepertinya suasana hati yang dingin, tapi kenapa begitu mengerikan? Suhunya sangat rendah. Luming juga terkejut. Dia telah berhubungan dengan naga es berkali-kali. Meski kuat, itu jauh dari naga es. Konsep artistik naga es tentang es sangat kuat, yang belum pernah dilihat Luming sebelumnya. Luming terkejut, tapi hati Binglong terbalik. Luming mampu memukul wajahnya, yang di luar dugaannya. Tampaknya kamu telah menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Kekuatanmu benar-benar luar biasa, tetapi masih terlalu dini untuk melawanku. Ice Dragon kata demi kata, suaranya semakin dingin, napasnya juga semakin intens, udara dingin semakin dingin. Ini adalah budidaya naga es. Dia masih sangat muda sehingga kultivasinya telah mencapai tahap awal dari 8 tingkat roh dan Tuhan. Selain itu, konsep artistik es yang sangat mengerikan memudahkan naga es untuk membunuh dewa roh. Konsepsi artistik dan seni bela diri, derajat 0 mutlak. Huhu. Pada saat ini, naga es menggunakan fusi darah dan berubah menjadi pedang dingin, yang mengejutkan langit. Pada saat munculnya pedang ini, segala sesuatu di antara langit dan bumi tampak diam. Segala sesuatu di surga dan bumi berhenti bekerja dan sepertinya membeku. Hanya ada satu cahaya pedang antara langit dan bumi. Pedang menggigil di dalam es dan memotong ke arah Luming. Saat ini, mata Luming bermartabat. Kultivasi naga es satu tingkat lebih tinggi darinya. Dengan konsepsi artistik es yang mengerikan dan tak tertandingi itu, kekuatan bertarungnya luar biasa. Naga es memang memiliki modal yang bisa dibanggakan, seperti sayap perak, aliran angin liar, tidak layak mengangkat sepatu untuk naga es. Jika terlalu jauh, kamu akan terbunuh dengan satu gerakan sesuka hati. Mengaum. Di atas kepala Luming, darah Jiulong muncul, dan Luming juga menampilkan fusi darah untuk menjelma Jiulong. Membunuh. Jiulong melangkah ke udara dan membunuh naga es itu. Keduanya memulai perang. Ledakan, ledakan. Sepotong langit dan bumi ini, hancur, kekuatan tak berujung, bercampur dengan dingin yang mengerikan, menghancurkan dunia. Di kejauhan, seseorang melihat kolom cahaya berdarah Luming dan ingin segera melihat situasinya. Namun, ribuan mil jauhnya, mereka melihat kedua pria itu berperang, dan mereka semua saling menatap dengan ngeri, lalu berbalik dan pergi. Ya Tuhan, bagaimana bisa begitu kuat? Apakah ini masih generasi kita? Ini sangat mengerikan. Bisakah kita bertarung dengan yang tertinggi segera? Pergi-pergi. Tian Jiao itu, satu persatu, melarikan diri dengan panik. Mereka tidak berani terlalu dekat. Mereka takut terlibat dan mati. Dalam sekejap mata, Luming dan naga es bertarung dalam puluhan jurus. Setiap jengkal tubuh dan otot Jiulong adalah senjata perang. Keterampilan bertarung naga yang sebenarnya, Jiulong melangkah ke langit dan Zhenju Tiangong digunakan secara bergantian. Kekuatan 9 naga tampaknya mampu menghancurkan segalanya, dan kekuatan Zhenju Tiangong tampaknya mampu menekan segalanya. Meskipun konsepsi artistik naga es tentang naga es sangat mengerikan, bagaimanapun, Luming telah memahami 5 jenis konsepsi artistik langit dan bumi. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka juga bisa bersaing satu sama lain. Mendesis. Ketika cakar naga digunakan, baju besi naga es itu rusak, meninggalkan bekas yang dalam di baju besinya yang menggigil es. Menyentuh. Naga mengayunkan ekornya, dan keterampilan surga penjara pecah, dan naga es ditarik keluar. Siapa pria ini? Benua apa yang memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa? Semakin banyak naga es mundur, semakin dia ketakutan. Bab 1233. Melewatimu kali ini, bertarung lagi lain kali. Naga es meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi, dan lari seperti ini. Luming tidak mengejarnya. Dia berubah menjadi manusia lagi dan menatap dingin ke arah kepergian naga es. Naga es benar-benar sangat kuat. Meskipun Luming masih memiliki backhand dan darah ketiga belum pecah, bahkan jika pembuluh darah ketiga pecah, dia mungkin tidak dapat membunuh naga es. Apalagi, dia kini memiliki 9 kunci. Bahkan jika dia membunuh naga es, dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak kunci.
Lihat ke dalam kuil, ada apa di sana? Lu Mingfei naik ke langit dan datang ke kuil. Di depan gapura candi terdapat sebuah prasasti batu. Pada prasasti batu itu terdapat 9 lubang kecil, persis seperti lubang kunci. 9 kunci di atas kepalaku terbang menuju 9 lubang kecil satu demi satu. 9 kunci, semuanya ada di dalam lubang. Klik. Gerbang kuil terbuka. Itu benar. Lu Ming, dengan senyuman dan tanpa ragu, melangkah keluar dari gerbang kuil dan masuk. Begitu Lu Ming masuk, gerbang kuil ditutup kembali. Di istana, adalah aula besar. Lu Ming melirik. Ini. Lu Ming menemukan bahwa ada beberapa platform di aula, dan di platform, ada kelompok cahaya. Kamu bisa lihat, ada tanda-tanda di bawah masa ringan itu. Di salah satu platform, di bawah kumpulan cahaya itu, ada beberapa tanda pil. Orang kuat dari Tianshenzong berkata bahwa ada peluang di tempat-tempat kecil. Kuncinya terletak pada masing-masing. Apa yang dia katakan seharusnya kelompok cahaya ini. Lu Ming menebak, lalu melanjutkan untuk melihat. Di bawah masa ringan platform lain, logonya jauh lebih rumit. Di bawah beberapa gugusan cahaya, terdapat pola berbentuk petir. Di bawah beberapa gugusan cahaya, terdapat pola nyala api, pola gelombang air, pola tornado, dan sebagainya. Apa yang ada di klaster ini? Berapa banyak yang bisa aku pilih? Tidak semuanya milik aku, kan? Lu Ming menebak. Setelah memikirkannya sebentar, Lu Ming pergi ke kelompok cahaya yang ditandai dengan pola kilat dan menjangkau ke kelompok cahaya. Uff. Kelompok cahaya pecah karena suaranya, dan jimat giok digenggam oleh Lu Ming. Begitu mudah. Lu Ming sedikit terkejut, kemudian matanya menjadi cerah dan meraih kelompok cahaya lain. Jangan pernah bergerak. Kelompok cahaya itu, tampaknya merupakan perisai, dengan kuat memblokir Lu Ming. Lu Ming menjalankan Zenyuan dan bahkan menghancurkan kekuatan naga, tetapi kelompok cahaya itu diam dan tidak dapat dipatahkan. Kemudian, Lu Ming mengganti lampu lain, dan hasilnya sama. Lu Ming mencoba hampir semua kelompok cahaya, dan tidak ada yang bisa dipatahkan. Sepertinya jika kamu masuk sekali, kamu hanya bisa mendapatkan isi dari satu masa ringan. Lu Ming menebak bahwa dia hanya bisa menyerah. Aku tidak tahu apa yang tertulis di piring giok ini. Lu Ming sedikit penasaran. Apa peluang Tianshenzong? Kesadaran roh tidak masuk ke dalam kartu giok dan melihatnya dengan hati-hati. Semacam seni bela diri, lebih rendah dari seni bela diri konsepsi artistik ilahi. Konsepsi artistik dan seni bela diri. Setelah melihatnya, mata Lu Ming berkilat ragu. Apa itu konsepsi artistik dan seni bela diri? Lu Ming hanya tahu seni bela diri darah. Selain keterampilan darah, seni bela diri lainnya adalah seni bela diri biasa. Bagaimana bisa ada konsepsi seni bela diri? Lu Ming belum pernah mendengarnya. Segera, Lu Ming memperhatikan isinya dengan hati-hati. Serangan Raiteon adalah nama seni bela diri ini. Luar biasa, luar biasa. Setelah menonton sebentar, mata Lu Ming berbinar dan dipenuhi rasa heran. Dia akhirnya mengerti apa itu seni bela diri. Seni bela diri umum, pahami konsep artistik langit dan bumi. Dengan promosi level, kekuatan menjadi semakin kuat. Namun, ini tidak menemukan kekuatan sebenarnya dari konsepsi artistik. Seni bela diri umum, hanya penggunaan kekuatan konsepsi artistik yang dangkal. Sama seperti Lu Ming, perpaduan 5 jenis konsepsi artistik langit dan bumi umumnya hanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan serangan Lu Ming, tetapi setiap konsepsi artistik dan hal-hal yang mendalam belum digali. Dan seni bela diri konsepsi artistik, melalui seni bela diri, melalui operasi dan penerapan khusus, dapat membawa kekuatan konsepsi artistik ke dalam permainan penuh dan menerapkan kemampuan potensial konsepsi artistik secara ekstrim. Lu Ming belum pernah mendengar tentang konsep artistik dan seni bela diri di negeri Shen Huang. Tingkat konsepsi seni bela diri sama dengan seni bela diri biasa, seperti tingkat bawah dan tingkat atas. Konsepsi artistik tingkat kedua terutama merupakan penerapan mendalam dari konsepsi artistik. Dan tingkat dewa tertinggi, bukan seni bela diri konsepsi artistik, harus disebut seni bela diri domain, dapatkah bidang kaisar, bermain secara ekstrim. Kekuatan seni bela diri konsepsi beberapa kali lebih kuat dari seni bela diri biasa dan bahkan seni bela diri darah. Kekuatannya mengerikan, Lu Ming memperhatikan dengan seksama. Semakin dia melihat, semakin dia takut. Sungguh kekuatan yang kuat dan menakutkan, tapi terlalu dalam. Sungguh menakjubkan betapa sulitnya untuk berlatih. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Konsepsi artistik memang kuat, tetapi sama, lebih sulit untuk dipraktikkan. Lu Ming merasa itu sama dengan seni bela diri tingkat dewa yang lebih rendah. Kesulitan budidaya seni bela diri konsepsi artistik adalah 100 kali lebih sulit daripada seni bela diri tingkat dewa biasa yang lebih rendah. Ya, 100 kali. Konsepsi seni bela diri 100 kali lebih sulit daripada seni bela diri biasa. Lu Ming mengerutkan kening dan memperhatikan dengan cermat. Akhirnya, dia hanya mengeluarkan pohon pencerahan kuno dan meletakkannya di sampingnya untuk membantu memahami. Tanpa terasa, pikiran Lu Ming tenggelam dalam serangan Dewa Petir, dengan hati-hati merenungkan dan memahami misteri itu. Setelah pertempuran Qiyun, pemahaman Lu Ming meningkat 10 kali lipat. Sekarang, di bawah pohon pencerahan kuno, pemahamannya tentang serangan Dewa Petir meningkat pesat.
Luming benar-benar diam dalam latihan sambaran petir. Tanpa sadar, 7 hari telah berlalu. Di Luming, ada kilatan petir, seperti makhluk hidup. Mereka tampaknya memiliki spiritualitas. Akhirnya, seperti dua kacang polong, guntur dan kilat Luming meningkat, tetapi semakin halus dan semakin banyak kilat dan kilat, semakin banyak dari rambut, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, yang benar-benar terjalin menjadi satu. Membentuk baju perang petir, yang terlihat seperti pakaian biasa. Tetapi jika ada yang menyentuhnya dengan tangannya, dia akan dihancurkan oleh kekuatan guntur dan kilat. Saat ini, Luming membuka matanya. Thor Strike, level pertama, kultivasi sukses. Luming bergumam pada dirinya sendiri. Setelah 7 hari pemahaman, Luming berhasil memukul Thor di level pertama. Kecepatannya luar biasa. Beberapa Tianjiao yang tiada taraf, bahkan jika menghabiskan seumur hidup, tidak dapat berkultivasi ke tingkat pertama. Konsepsi artistik seni bela diri benar-benar luar biasa. Ini dapat sepenuhnya mengerahkan energi potensial konsepsi artistik guntur dan kilat. Aku masih di tingkat pertama sekarang. Semakin banyak aku berlatih, semakin kuat aku jadinya. Luming melihat pakaian guntur dan kilat di tubuhnya, dan hatinya tergerak, dan pakaian guntur dan kilat itu menghilang menjadi tak terlihat. Tampaknya naga es juga harus menumbuhkan konsep seni bela diri. Pantas saja naga es bisa mengirimkan kekuatan yang begitu mengerikan. Luming memikirkan naga es. Namun, naga es harusnya sudah berlatih sejak lama. Baru masuk sini waktu itu. Tidak mungkin mendapatkannya dari sini. Konsepsi artistik dan seni bela diri harus menjadi warisan dari Istana Dewa Utara. Bab 1234. Dikatakan bahwa tidak ada dewa di negeri itu, tetapi tidak ada dewa di negeri itu. Mungkin, keempat istana suci semuanya memiliki warisan konsepsi artistik dan seni bela diri. Sebagian besar Tianjiao terkuat di 4 kuil memiliki kontak satu sama lain. Setelah bertahun-tahun berlatih, kekuatan mereka pasti akan luar biasa. Luming berspekulasi bahwa naga es harus menjadi kultivasi konsep artistik es tingkat kedua. Aku tidak menyangka 7 hari berlalu sebelum aku menyadarinya. Sudah waktunya untuk keluar, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Qing. Luming khawatir. Sebelum pemahaman, dia secara tidak sadar terjebak. Jika tidak, dia tidak akan memilih kali ini untuk mengerti, pasti akan menemukan Xian Yanxing terlebih dahulu. Tempat ini terlalu berbahaya. Zhu Tianjiao bertarung satu sama lain untuk merebut kunci dan peluang satu sama lain. Bahkan dengan kultivasi dan kekuatan tempur Xian Yanxing, ada banyak krisis. Tanpa ragu-ragu lagi, Luming keluar. Klik. Ketika Luming datang ke gerbang, gerbang terbuka secara otomatis, dan Luming melangkah keluar. Saat Luming keluar, gerbang menutup secara otomatis. Wah! Di tablet batu, dari 9 lubang kunci merah darah terbang keluar dan digantung di kepala Luming lagi. Itu milik Luming sendiri. Adapun 8 lainnya, mereka menghilang begitu saja. Wah, wah. Tepat pada saat ini, beberapa sosok terbang keluar dari pegunungan di bawah. Memang, beberapa orang memasuki kuil. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Itu dia, aku kenal dia dari tanah Tuhan. Salah satunya, Luming, yang masih tahu, sebenarnya adalah kebanggaan pertama benua buaya, maniak buaya. Setelah jangka waktu tersebut, pembudidayaan maniak buaya juga memecahkan kemacetan dan melangkah ke 6 roh. Sebanyak 3 orang mengepung Luming dari 3 arah. Ketika mereka datang ke sini beberapa waktu lalu, mereka menemukan 9 lubang kunci di loh batu di depan gerbang. Mereka tahu seseorang telah masuk. Beberapa dari mereka menunggu di pegunungan di bawah. Sekarang mereka melihat Luming keluar. Pria ini tidak bisa diremehkan. Kekuatan bertarungnya tidak lemah. Beberapa mata buaya yang serius. Apa yang kamu takutkan? Kami bertiga bergandengan tangan dan takut dia tidak akan berhasil. Kata pemuda lainnya. Keluar dari sini. Luming minum dingin. Kematian. Ayo bergandengan tangan dan bunuh dia. Seorang pria muda berteriak. Menyentuh. Begitu suaranya jatuh, Luming melangkah keluar dan meninju. Tubuh pria itu tercabik-cabik. Kemudian, Luming membunuh kedua maniak buaya itu. Tidak. Buaya meraung panik. Menyentuh. Ada 2 mayat lagi di tempat kejadian, dan 3 kunci lagi diletakkan di atas kepala Luming, yang diubah menjadi 4 kunci. Luming tidak berhenti. Dia mulai berjalan di langit di Jiulong dan terbang ke satu arah dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, kesadaran spiritualnya sepenuhnya tersebar untuk mencari jejak Xian Yanxing. Sua. Sosok Luming, seperti kilatan petir, sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia terbang lebih dari 100.000 mil. Sepanjang jalan, Luming melihat tidak kurang dari 10 kuil di langit. Ada banyak kuil di dunia ini. Dengan baik. Tiba-tiba, Luming melihat ke depan, di mana ada kolom cahaya berdarah, naik dari langit. Jelas, seseorang memiliki lebih dari 6 kunci, dan itulah mengapa kolom cahaya darah diaktifkan. Aku tidak tahu apakah Xiao Qing akan ada di sana. Pergi dan lihatlah. Mata Luming bergerak, melangkah selangkah, menuju sisi terbang itu. Setelah terbang beberapa saat, Luming melihat Tianjiao terbang ke arah lain. Jelas,
orang lain juga melihat tiang lampu itu. Seseorang mendapat lebih dari 6 kunci. Bunuh. Ayo, jangan mendahului orang lain. Setelah terdengar suara, Luming melihat dengan santai dan melihat tidak kurang dari 10 pemuda terbang menuju tiang lampu berdarah. Kota Singa. Mata Luming bergerak. Di antara orang-orang ini, Luming melihat ibu kota Singa. Nafas yang keluar dari singa adalah ruh dan Tuhan berlipat 4. Jelas, selama periode waktu ini, dia juga telah menembusnya. Di depannya, di puncak gunung, orang melihat seorang pemuda berbaju biru. Di kepalanya, ada 7 kunci berwarna merah darah. Itu dia, itu pria ini. 4 puncak kultivasi Kailing Shen adalah milikku. Ini milikku. Begitu prestasi pemuda itu dirasakan, mata banyak orang menyala terang. Kali ini, hampir 1000 Tianjiao muda masuk, dengan kultivasi terlemah. Bahkan ada roh ganda dan 3 roh. Dia adalah puncak keempat roh dan Tuhan. Dia beruntung. Dia akan mendapatkan 7 kunci. Secara alami, mata mereka panas. Jika mereka dapat membunuh orang ini dan mendapatkan 7 kunci, mereka dapat dengan mudah mendapatkan 9 kunci untuk memasuki istana di langit dan mendapatkan kesempatan. Melihat begitu banyak orang, pemuda berbaju biru itu mengubah wajahnya dan lari. Kemana harus pergi? Sudah terlambat untuk melarikan diri. Suara minuman dingin terdengar, lebih dari 10 sosok ke arah pengejaran pemuda baju biru. Luming mengerutkan kening, samar-samar merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak takut dan mengejarnya jauh. Sebentar lagi, pemuda berbaju biru itu kabur ke sebuah lembah. Tiba-tiba, suara mendesing. Di lembah, 7 atau 8 anak muda dengan pakaian biru tiba-tiba terbang keluar, masing-masing dengan nafas yang kuat dan mata yang dingin. Banyak orang memiliki 4 kunci berwarna darah yang digantung di atas kepala mereka. Haha, begitu banyak ikan besar. Ya, orang-orang ini tertawa. Tidak, ini tipuan. Ayo pergi. Para pemuda yang mengejar mereka mengubah wajah mereka dan tahu bahwa mereka telah tertangkap. Pemuda baju biru dengan 4 puncak semangat hanyalah umpan. Dia sengaja mendapatkan 7 kunci untuk menarik orang lain untuk membunuhnya, dan kemudian dia membawanya ke dalam perangkap. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Beberapa pemuda baju biru mencibir, tubuhnya menunjukkan mesin ki yang kuat, 2 di antaranya, bahkan mencapai semangat 7 kali teror. Mereka sangat cepat, mereka melangkah keluar dari langit dan mengelilingi mereka. Roh ke-7, selesai, mati. Beberapa orang ketakutan. Singa-singa itu sangat ketakutan sehingga mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka dikepung oleh para pemuda baju biru ke segala arah. Ah, Luming. Singa berbalik dan melihat Luming. Sebelumnya, perhatiannya tertuju pada pemuda berbaju biru, tidak melihat Luming, sekarang hanya melihat. Matanya berkilat karena terkejut. 7 hari yang lalu, dia melihat Luming dikelilingi oleh sayap perak dan angin kencang. Dia pikir Luming sudah mati. Tanpa diduga, Luming masih hidup dan sehat. Tapi tidak ada waktu untuk terkejut. Sangat penting untuk berlari untuk hidup kamu. Mati untukku. 7 pemuda dengan pakaian biru mengeluarkan pedang mereka dan memotongnya. Tiba-tiba terdengar teriakan, 5 pemuda tewas seketika. Sisanya, berjuang untuk melawan, memblokir serangan itu. Singa sedikit bersemangat, dia menghindari gerakan. Menyentuh. Luming menghancurkan pedang dengan 1 tangan. Bunuh-bunuh. 2 minuman dingin terdengar, 2 roh 7 tangan pemuda baju biru yang berat, cahaya pedang seperti listrik, langsung membunuh 2 orang muda. Bab 1235. Baik singa maupun pemuda lainnya selamat, tetapi berteriak ketakutan. Mereka sama sekali tidak terkalahkan. 2 pemuda berpakaian biru dengan 7 roh terlalu kuat untuk menghancurkan mereka. Tidak, aku tidak ingin mati. Singa di hati mengaum, hati sangat cemas, pikiran sangat cepat memikirkan tindakan balasan. Tiba-tiba, matanya menyala. Luming. 7 hari yang lalu, Luming dikelilingi oleh sayap perak dan angin liar, tetapi sekarang mereka semua hidup dengan baik. Luming mungkin bisa menyelamatkannya. Dia bergegas ke Luming dan memanggil, Luming, tolong aku, tolong aku. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Luming mencibir. Wah. Pada saat ini, semangat 7 pemuda untuk tangan, cahaya pedang, menuju membunuh Luming dan pergi. Luming mengepalkan tangan dan menyebarkan cahaya pedang, yang membuat pemuda berbaju biru dengan 7 roh mengerutkan kening, sementara mata Sidu berbinar. Luming dapat memblokir serangan roh dan Tuhan. Saat ini, singa-singa itu tampaknya telah mencengkeram sedotan. Kita berasal dari tempat yang sama, benua yang sama. Saat ini, kita harus bekerja sama. Singa-singa itu berteriak. Bersama, 7 hari yang lalu, saat aku terjebak, kenapa kalian tidak bekerja sama? Luming mencibir. 7 hari yang lalu, Luming juga menyapu bayang-bayang Sidu. Saat itu, singa melarikan diri lebih cepat dari siapapun, bahkan dengan sombong. Sekarang, apakah kamu ingin dia menyelamatkan hidupnya? Bukankah itu konyol? Aku, kekuatanku rendah. Singa-singa itu berteriak. Buang-buang kekuatan rendah, untuk apa tinggal di dunia? Dengan senyum tipis, Luming menjauh dari ibu kota singa. Tidak, kamu bantu aku.
Melihat Luming berada jauh, singa-singa itu hampir takut untuk buang air kecil. Mereka melolong, Luming, tolong aku. Selama kamu menyelamatkanku, aku akan menjadi tungganganmu. Aku tidak tertarik dengan tunggangan tak berguna sepertimu. Lu Mingdao. Mati. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju biru dengan 7 roh mendekati ibu kota singa dan menebasnya dengan pedang. Tidak. Singa tidak mau mengaum dan bertarung sampai mati untuk melawan, tetapi tidak ada gunanya sama sekali, dan kepalanya dipotong oleh pedang. Singa, mati. Saat ini, hanya Luming yang tersisa di antara orang-orang muda yang terkepung. Ayo bergandengan tangan. Sepertinya pria ini tidak lemah dalam bertarung. Seorang pemuda kemeja biru dengan 7 roh membuka mulutnya. Minggir, aku tidak akan membunuhmu. Luming tidak melihat Xian Yanxing. Dia kecewa dan ingin pergi. Apakah kamu ingin pergi sekarang setelah kamu melihat kami melakukannya? Sungguh naif. Seorang pemuda kemeja biru dengan 7 roh mencibir. Mereka berasal dari benua terkenal, tetapi dengan perilaku seperti itu, mereka membunuh Tian Jiao lain dan menyebarkannya, yang tidak baik untuk reputasi mereka. Oleh karena itu, Luming harus mati. Bicara omong kosong dengannya, ayo bunuh dia dan keluar dari sini. Yang lain berbicara dengan dingin. Wah, wah, wah. 8 lampu pedang menusuk Luming, menutupi seluruh tubuhnya. Mengaum, mengaum. Luming mengeluarkan 8 kekuatan naga dan membuat 8 tinju berturut-turut. 8 tinju dibombardir, dan cahaya 8 pedang runtuh dalam sekejap. Kekuatan tinju terus membombardir ke depan. 2 pemuda dengan kultivasi yang lemah langsung diledakkan melalui tubuh mereka dengan kekuatan tinju. 4 orang yang tersisa, meludakan darah, terluka parah dan mundur. Bahkan 2 roh Tian Jiao, 7 berat, semuanya mundur, dan wajah mereka berubah dengan liar. Tidak, dia terlalu kuat. Ayo kembali. Salah satunya, Dewa 7, meraung ketakutan dan ingin melarikan diri. Membunuh. Luming melangkah, tinjunya mengejutkan langit, dan menutupi 6 orang yang tersisa. Beberapa jeritan terus-menerus menyebar, dan semua pemuda berbaju biru yang tersisa terbunuh. Bahkan jika keberadaan 2 roh dan dewa itu 7, mereka hanya mendukung beberapa gerakan dan juga terbunuh. Dalam waktu kurang dari 1 saat, selusin Tian Jiao tewas di area ini. Tian Jiao ini, di benua masing-masing, berdiri di puncak keberadaan, menghadap rekan-rekan mereka, bangga dengan karakter yang tak terkalahkan, terbangun ke 9 tingkat darah dewa. Di masa depan, adalah kepastian bagi mereka yang melangkah menjadi kaisar. Tapi di sini, hidup itu seperti rumput dan sawi yang terus dipanen. Akibatnya, Luming lebih mengkhawatirkan keselamatan Xian Yanxing. Bersenandung. Di atas kepala Luming, 9 kunci berdarah digantung, dan kolom cahaya muncul dari langit. Tapi Luming tidak tega untuk memperhatikannya, juga tidak punya waktu untuk membuka kuil dan mendapat kesempatan masuk. Sekarang dia hanya ingin menemukan Xian Yanxing terlebih dahulu. Sua. Begitu dia menginjak kakinya, dia memanfaatkan langkah Jiulong sebaik-baiknya dan terbang menjauh. Kecepatannya yang ekstrim, seolah kaget, seperti sinar petir, di udara melesat pergi. Apa itu? Seberkas darah. Ini seperti kolom darah. Di atas kepala Luming, ada kolom cahaya berwarna darah. Di bawah penerbangan berkecepatan tinggi Luming, itu seperti tongkat besi besar berdarah, menyapu kehampaan, yang telah menarik perhatian banyak orang. Tetapi banyak orang hanya melihat bahwa kolom darah telah hilang terlalu cepat. Luming menggunakan indera spiritualnya secara ekstrim dan memancar ke segala arah untuk menemukan keberadaan Xian Yanxing. Untungnya, dunia kecil ini tidak terlalu besar. Segera, Luming akan berakhir. Ada kehampaan yang kacau di depan. Luming berbalik dan terus mencarinya. Pertempuran sengit terjadi di atas danau. 2 pria kuat dengan 7 roh sedang melawan seorang wanita cantik. Wanita ini adalah Xian Yanxing. Saat ini, Xian Yanxing memiliki 5 kunci berdarah di kepalanya. Dan 2 pemuda dengan 7 roh masing-masing memiliki 5 kunci darah. 2 penguasa roh dan dewa 7 tingkat bergandengan tangan, dan untuk sementara waktu, mereka tidak dapat mengambil Xian Yanxing. Setelah lebih dari 7 hari, kultivasi Xian Yanxing telah meningkat dan mencapai puncak 6 roh. Namun, kekuatan bertarungnya sangat mengerikan, dan dia bisa melawan kesombongan 2 roh sendirian. Bersenandung. Dalam tubuh Xian Yanxing, roh jahat itu mendidih dan perkasa, membentuk serangkaian sidik jari sihir yang mengerikan, yang diledakkan ke yang kuat dengan 7 roh dan dewa, dan melancarkan perang dengan mereka. Untuk sementara waktu, sulit untuk menang atau kalah. Tidak jauh dari medan perang, ada 3 sosok. Salah satu pemuda, dengan cincin emas besar di lubang hidungnya, memegang tangannya dan menonton dengan tenang. 2 pemuda lainnya berdiri dengan hormat di sampingnya. Aku tidak menyangka bahwa seorang wanita yang tidak menguasai konsep artistik dan seni bela diri dapat memiliki kekuatan bertarung seperti itu, sungguh langka. Pria muda dengan lubang hidung membuka mulutnya dengan ringan dan menatap wajah cantik Xian Yanxing, dan matanya berkilat dengan api. Wanita ini sangat kuat. Jika Niu Shao bisa menjatuhkannya, dia bisa diambil sebagai selir. Di tepi, seorang pemuda menunjukkan senyum tersanjung. Wajah cincin lubang hidung pemuda itu menunjukkan warna yang aktif dan berkata, "Baiklah, tunggu sebentar dan lihatlah."
Sialan, siapa wanita ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kita harus mengambil wanita ini secepat mungkin. Kita tidak bisa diremehkan oleh Niu Shao. Seorang pria muda yang mengepung Xian Yanxing meraung di dalam hatinya. Keduanya mengertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Xian Yanxing. Untuk sementara, ki jahat Xian Yanxing ditekan dan jatuh terbawa angin. Bab 1236. Meskipun Xian Yanxing tertinggal, wajahnya tenang. Ki jahat di tubuhnya perlahan menyatu dan menutupi tubuhnya seperti sepotong baju besi. Pedang ajaib. Tiba-tiba, salah satu dari 7 pedang ajaib, salah satunya berwarna hitam. Namun, pedang ajaib Xian Yanxing seperti ilusi. Dari serangan dan pertahanan pihak lain, pedang ajaib Xian Yanxing dipotong dari serangan pihak lain dan dari alis pihak lain. Tidak ada bekas luka, tetapi pupil pihak lain tiba-tiba melebar, menunjukkan ekspresi ngeri yang tiada taraf. Tapi saat berikutnya, mata pria itu melemah, dan tubuhnya jatuh ke bawah. Mati, pria ini dibunuh oleh Xian Yanxing dengan pedang. Sua. Setelah membunuh orang ini, Xian Yanxing mengendalikan pedang ajaib, dan memotong secara horizontal sesuai dengan tren, dan memotong tubuh orang lain. Masih belum ada bekas luka, tetapi lelaki itu menjerit, seluruh tubuhnya bergetar, tubuhnya mundur dengan liar, dan napasnya lesu, seolah-olah dia terluka parah. Sayang sekali. Xian Yanxing berbisik, dan kemudian tubuh Jiao bergetar, seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya sedikit pucat. Jelas, kepindahan barusan juga menyebabkan beban besar padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda cincin lubang hidung di tepi 2 orang, menatap. Cara yang bagus untuk menghancurkan jiwa. Pria muda dengan anting hidung menunjukkan jejak warna yang bermartabat di wajahnya, tetapi cahaya di matanya lebih kuat. Kamu, keluar dari sini, hal yang tidak berguna. Pemuda bercincin lubang hidung melangkah keluar, memandang pemuda yang terluka sesuka hati, dan memberikan teguran dingin. Pria muda itu mengertakkan gigi, tetapi tidak berani membantah. Pria muda dengan lubang hidung ini adalah salah satu dari 3 Tianjiao terkuat di Istana Dewa Barat. Dia sangat kuat dan kejam. Dia tidak berani membantahnya. Gadis kecil, menyerah. Meskipun kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu tidak memiliki perlawanan di depanku. Pemuda dengan lubang hidung berjalan menuju Xian Yanxing selangkah demi selangkah, dan nafas di tubuhnya menjadi semakin kuat. 8 roh. Mata Xian Yanxing memancarkan warna tertentu. Pria muda dengan lubang hidung memberinya tekanan yang luar biasa, tetapi tidak mungkin memintanya untuk menyerah. Tubuh Xian Yanxing bergerak dan mundur ke belakang seperti seberkas cahaya ajaib. Di depanku, kamu tidak bisa melarikan diri. Pria muda dengan anting hidung itu tidak terburu-buru. Ada kilatan petir di tubuhnya. Tubuhnya tampak berubah menjadi kilatan petir, yang menerobos kehampaan dan dengan cepat mendekati Xian Yanxing. Wah! Pada saat yang sama, dengan gelombang pemuda cincin lubang hidung, rantai yang benar-benar terkondensasi oleh guntur dan kilat, menuju Xian Yanxing. Bidang sihir surga. Xian Yanxing minum, dan medan sihir Tian pecah dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan fusi darah untuk meningkatkan kekuatan medan sihir Tian secara ekstrim. Rantai petir, di medan sihir, tiba-tiba melambat. Medan kekuatan yang luar biasa, dengan jejak kekuatan di medan. Sayangnya, kultivasimu terlalu lemah. Mata pemuda cincin lubang hidung itu dingin, dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, rantai petir meledak menjadi kekuatan dan memotong medan sihir menjadi 2 bagian, dan dengan cepat melilitkannya ke arah Xian Yanxing. Sidik jari iblis. Darah dewa dan iblis Xian Yanxing membuat beberapa cetakan telapak tangan berturut-turut, tetapi setelah terkena rantai guntur, mereka langsung meledak. Wajah kecil Xian Yanxing lebih pucat, dan seteguk darah menyembur keluar. Aku berkata, di depanku, kamu tidak memiliki perlawanan. Pria muda dengan lubang hidung itu dingin dan menyendiri. Pedang ajaib. Xian Yanxing menggetakkan giginya, terlepas dari cederanya, dan mematahkan pedang ajaib dengan seluruh kekuatannya. Alisnya bersinar, dan cahaya pedang hitam menembus kekosongan dan memotong pemuda dengan lubang hidung. Di hadapan pedang ini, pemuda dengan lubang hidung menunjukkan warna yang sedikit bermartabat, dan tubuhnya penuh dengan guntur dan kilat. 9 pedang guntur. Telapak tangan pemuda cincin hidung dipotong, dan pedang yang bersinar dengan guntur dan kilat dipotong bersama dengan pedang ajaib Xian Yanxing. Dengan satu sentuhan, 9 pedang guntur memancarkan cahaya yang menyala-nyala, berharap untuk memblokir pedang sihir, tetapi pada akhirnya, hanya sebagian yang diblokir, dan sebagian kecil terus ditebas ke arah pemuda dengan cincin lubang hidung. Hentikan. Pemuda cincin lubang hidung ditutupi dengan guntur dan kilat, membentuk baju perang kilat, lapisan pedang sihir rintangan. Pada akhirnya, pedang ajaib itu melemah lapis demi lapis, hanya sedikit jejaknya yang masuk ke tubuh pemuda dengan lubang hidung. Jika tubuh pemuda dengan lubang hidung itu terkejut, dia mundur selangkah. Sialan, berani menyakiti jiwaku. Lubang hidung menggeram dan wajahnya suram. Tubuh halus Xian Yanxing bergetar, tubuhnya mundur, dan seteguk darah menyembur keluar. Nak, aku tidak ingin menyakitimu, tetapi kamu memintanya. Pemuda itu meminum cincin lubang hidung dengan dingin, dan seluruh tubuhnya diselimuti guntur dan kilat.
Dia melangkah keluar terus-menerus dan dengan cepat mendekati Xian Yanxing. Lu Ming. Xian Yanxing menghela nafas di dalam hatinya, dan kemudian dia menunjukkan jejak kekejaman di matanya. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke tangan seorang pemuda dengan lubang hidung. Ah, apa itu? Tiba-tiba, seorang pemuda melihat ke kejauhan dan berseru. Pemuda cincin lubang hidung, dan Xian Yanxing, tanpa sadar melihat ke sana. Aku melihat arah itu, ada kolom lampu merah darah, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, seperti tongkat berdarah, memotong kekosongan. Ledakan. Suara ledakan luar angkasa terdengar, beberapa orang melihat seorang pemuda, dengan kecepatan yang mengerikan, terbang ke sisi ini, karena kecepatannya terlalu cepat, ruangnya hancur. Lu Ming. Seru Xian Yanxing. Ini Lu Ming. Berhenti datang. Seorang pemuda melangkah keluar dan menghalangi jalan Lu Ming. Keluar dari sini. Lu Ming minum dan mengepalkan tangan. Kekuatan tinju yang mengerikan, dengan momentum yang tak terbendung, menyelimuti pemuda itu. Ini. Pupil pemuda ini melebar tajam. Saat berikutnya, dia berteriak dan tubuhnya meledak di udara. Sua. Sosok Lu Ming melintas dan muncul di samping Xian Yanxing. Xiao Qing, kamu terluka. Melihat wajah pucat Xian Yanxing dan noda darah di mulutnya, hati Lu Ming terasa sakit. Namun, dia juga lega karena Xian Yanxing baik-baik saja. Lu Ming, aku baik-baik saja. Xian Yanxing tersenyum, cantik tidak bisa persegi, biarkan satu sisi lubang hidung pemuda semua terlihat terpana. Xiao Qing, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu. Lu Ming mengulurkan tangan dan menyekan noda darah di sudut mulut Xian Yanxing. Melihat ekspresi mesra Lu Ming dan Xian Yanxing, pria muda dengan anting hidung itu menunjukkan kecemburuan di matanya dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu berani membunuh laki-lakiku, dan kamu berani berdiri di samping wanitaku dan mencari kematian. Wanitamu." Mata Lu Ming meledak dengan kesempatan membunuh yang dingin. Melihat pemuda dengan manset lubang hidung, Lu Ming berkata, "Dengan kata-katamu, aku akan membunuhmu." "Hahaha, bunuh aku nak, terserah kamu." Pemuda cincin lubang hidung tertawa. Lu Ming, hati-hati. Pria ini adalah salah satu dari 3 Tianjiao terkuat di Istana Dewa Barat, Lei Niu. Xian Yanxing berbisik. Jangan khawatir, dia akan segera menjadi sapi mati. Lu Ming mencibir, melangkah keluar, menuju Lei Niu. Bab 1237. Mati. Minuman dingin sapi guntur, lambaikan ayunan, rantai guntur terbang keluar, menuju Lu Ming yang berkelok-kelok. Mengaum, mengaum, mengaum. Di tubuh Lu Ming, nyanyian naga meledak. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan 9 kekuatan naga. Pria ini adalah salah satu dari 3 Tianjiao terkuat di Istana Dewa Barat. Dia setingkat Tianjiao dengan naga es. Dia mungkin juga telah menguasai konsep artistik dan keterampilan seni bela diri. Secara alami, Lu Ming tidak akan gegabah, dan 9 kekuatan naga meledak sekaligus. Ledakan. Dengan satu pukulan, ruang dalam jarak puluhan mil tiba-tiba meledak menjadi kehampaan. Rantai petir sapi guntur, juga langsung runtuh, kekuatan tinju yang mengerikan, terus menuju sapi guntur. Wajah Lei Niu berubah dengan liar. Kekuatan tinju Lu Ming terlalu luar biasa dan jauh di luar dugaannya. 9 pedang guntur. Di tangan Lei Niu, ada pedang besar guntur dan kilat. Ledakan, pedang guntur dan kilat dan tinju Lu Ming berhembus bersamaan, dan kekuatannya meluap kemana-mana. Ada guntur dan kilat di seluruh langit. Di separuh langit, guntur dan kilat tak berujung bersinar, seperti datangnya hukuman. Seperti yang diharapkan, itu adalah konsep seni bela diri, dan itu adalah seni bela diri konsep seni guntur dan kilat seperti guntur dan sambaran petir. Hati Lu Ming tergerak. Sapi guntur, makna guntur dan kilat, berlaku untuk tempat yang mengerikan, selain seni bela diri guntur dan kilat, tidak ada cara lain. Membunuh. Sapi guntur mengaum, memegang pedang guntur, untuk membunuh ke arah Lu Ming. Lu Ming kuat, biarkan dia bergerak untuk membunuh hati. Membunuh. Lu Ming juga membunuh Lei Niu, dikelilingi oleh 5 warna, dan melambaikan kekuatan menakutkan dari Zhengu Tiamong. Ledakan. Lu Ming membuat kepalan lagi dan meniup 9 pedang guntur. Tanah guntur dan kilat seperti Tian Wei, tetapi Lu Ming tidak takut pada Tian Wei. Dia menerobos Tian Wei dengan kekuatan dan bergegas maju untuk mengalahkan pedang Jiu Lei. Wajah Lei Niu suram. Lu Ming jelas hanya memiliki kultivasi awal Dewa Roh. Kultivasinya satu tingkat lebih rendah darinya. Dia bisa melawannya, yang sulit dia terima. Dia adalah kebanggaan dunia, tak terkalahkan di level yang sama, tidak ada yang bisa lebih lemah darinya, perang lintas level dia. Bunuh-bunuh. Dia meraung, dan pedang guntur di tangannya benar-benar muncul dalam 9 warna. 9 kekuatan petir yang berbeda berkumpul, dan kekuatan itu bahkan lebih menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming terus memukul. Di tinjunya, bayangan sebuah tablet batu menjulang. Zhenju Tiamong dan guntur melawan pedang berhadap-hadapan, mengguncang dunia. Mendesis. Lengan petir yang tebal tersambar, dan jatuh di atas gunung di kejauhan. Di bawah kekuatan guntur dan kilat, pegunungan ribuan mil meledak dan berubah menjadi puing-puing dan abu, yang menyebar kemana-mana. Ledakan.
Dengan kekuatan kepalan, itu menyentuh tanah dan membuat lubang yang dalam. Magma panas keluar dari tanah. Setelah lebih dari 10 gerakan berturut-turut, keduanya sulit untuk menang. Melongo. Lei Niu tiba-tiba meraung, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih besar, dan akhirnya berubah menjadi sapi besar sebesar gunung, diselimuti guntur dan kilat. Lei Niu adalah klan iblis, yang merupakan noumenonnya. Menyentuh, menyentuh. Itu adalah lembu guntur besar dengan 2 tanduk tajam, seperti Tiandao. Sua, sua. 2 sudut tajam bersinar, memotong 2 pedang yang terkondensasi oleh guntur, dan memotong ke arah Luming. Luming mengeluarkan 2 tinju dan menerbangkan 2 pedang guntur, tetapi tubuhnya bergetar sedikit dan mundur 2 langkah ke belakang. Klan iblis, tubuh, kekuatannya lebih kuat. 9 pedang guntur, 10.000 pedang bunuh. Suara guntur Niu keluar, dan kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya bahkan lebih menakjubkan. Guntur dan kilat tak berujung memenuhi udara. Beberapa di antaranya lebih tebal dari tangki air. Mengambil Lei Niu sebagai pusatnya, mereka menembak dan menari sembarangan antara langit dan bumi. Luming. Tidak jauh dari sana, Xian Yanxing penuh dengan ki jahat dan melawan kekuatan dari luar. Wajahnya khawatir. Siapa pria ini? Bagaimana kamu bisa memaksa ternak untuk menunjukkan kekuatan bertarung terkuat mereka? Di kejauhan, ada 2 anak muda yang kaget melihat pemandangan ini. Zizizi. Di tubuh Lei Niu, petir tak berujung menyatu dan berubah menjadi pedang pertempuran 9 warna, dan membunuh Luming. Inilah kekuatan konsepsi artistik seni bela diri. Itu bisa membunuh segalanya, seperti perampokan guntur, dan menghancurkan orang. Mengaum. Pada saat ini, Luming menjelma di Jiulong, dan 9 cakar naga keluar secara berurutan. Ada gempa besar di langit, dan pedang guntur meledak di udara. Membunuh. Jiulong melangkah maju, bergegas, menuangkan Lei Niu, meraih Lei Niu dengan 1 cakar. Menyentuh. 1 cakar mengenai Lei Niu, tetapi menemui banyak kendala. Yang pertama adalah guntur dan baju besi petir, yang menembus baju besi petir dan jatuh di Lei Niu. Jika mengenai drum, cakar naga itu terpental. Pada saat yang sama, 2 sudut guntur dan banteng bersinar, dan kecepatan cahaya kilat menghantam Luming, tetapi juga diblokir oleh pertahanan berat Luming, Mo. Mengaum. 1 naga, 1 lembu, bertarung di udara, seolah kembali ke masa prasejarah. Sulit untuk memutuskan apakah akan menang atau tidak. Nah, bertarung lagi lain kali. Lei Niu membuka mulutnya. Semakin dia ketakutan dalam perang Vietnam, dia merasa bahwa kekuatan Luming sepertinya tidak ada habisnya. Setiap kali dia terkena cakar naga Luming, dia sangat kesakitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mau pergi, apakah aku membiarkanmu pergi? Suara acuh tak acuh Luming keluar. Yah, nak, kamu kuat, tapi aku tidak lemah. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Sapi guntur bersenandung dingin. Apakah itu? Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Saat berikutnya, setetes darah muncul, dan selapis cahaya darah muncul di tubuh Jiulong. Darah ketiga. Begitu darah keluar, kekuatan Jiulong tiba-tiba melonjak. 1 cakar mengeluarkannya dan mematahkan pertahanan Lei Niu, meninggalkan bekas cakar yang dalam di tubuhnya, dan darah mengalir lurus. Kamu. Lei Niu terkejut dan marah. Dia tidak menyangka Luming masih mempertahankan kekuatan bertarungnya. Melenguh. Sapi guntur mengaum, ingin buru-buru keluar. Menyentuh. Langkah Jiulong, setiap langkah turun, bisa menembus langit. Guntur dan kilat di tubuh tersebar, meninggalkan serangkaian luka, darah DC, bahkan tulangnya terbuka. Raungan gila banteng guntur, hatinya dipenuhi dengan dingin. Luming terlalu kuat, telah mampu mengancam hidupnya. Dia berdebar seperti orang gila. Membunuh. Luming meraung dan 9 cakar naga mencengkeram salah satu kaki depan Lei Niu dan mencoba merobeknya. Mendesis, kaki depan Lei Niu dirobohkan oleh Luming. Thunderbolt melolong. Guntur lari. Dia berteriak, segumpal darah membungkus tubuhnya, dan kemudian, tubuh sapi guntur dengan cepat menyusut, menjadi kilatan, melesat keluar dari jarak 1000 mil, kilatan lain, jauh menghilang. Sangat cepat. Luming mengerutkan kening, sudah terlambat untuk mengejar ketinggalan. Ini adalah cara yang baik untuk melindungi hidup kamu. Lebih sedikit ternak yang hilang. Pergi-pergi. 2 orang yang tersisa, ketakutan dan berteriak, lari menyelamatkan diri. Tapi dengan kilatan cahaya, Luming muncul di depan mereka. Menyentuh, menyentuh. Kedua telapak tangan Luming menyebar, 2 orang berteriak, meludahkan darah dan mundur. Xiao Qing, 2 orang ini tersisa untuk kamu bunuh. Lu Mingdao. Maafkan aku. Mereka ingin memohon belas kasihan, tetapi pedang ajaib melintas dan kepala mereka terbang jauh. Bab 1238. Setelah membunuh 2 orang, Xian Yanxing memiliki 9 kunci di atas kepalanya, dan kolom cahaya berdarah membubung ke langit. Dengan kolom cahaya berwarna darah di kepala Luming, mereka saling melengkapi. Xiao Qing, ayo pergi dan buka kuil bersama. Luming pergi ke Xian Yanxing. Xian Yanxing mengangguk. Mereka berjalan berdampingan dan terbang ke kuil terdekat. Segera, sebuah kuil muncul di hadapan mereka.
Namun, dua kolom cahaya berwarna darah, benar-benar menarik perhatian. Sua, sua. Dari suara langit yang pecah, ada 7 atau 8 pemuda kuat yang terbang dari segala arah, dan mata mereka menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. 9 untuk masing-masing. Beberapa orang memiliki mata yang cerah. Keluar dari sini. Lu Ming memukul salah satu dari mereka yang terkuat dengan tinjunya. Tinju, melintasi langit, ke arah pria itu. Di bawah tekanan yang mengerikan, pria itu mempertaruhkan seluruh jiwanya dan berusaha sekuat tenaga untuk membela diri. Namun pada akhirnya, Lu Ming meninju dan memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang puluhan mil. Desis. Hembusan udara dingin terdengar. Pria yang tadi, seperti yang diketahui semua orang, adalah Tian Jiao, yang telah menginjak 36 puncak Tiangang, dan 7 puncak kultivasi roh dan dewa, dipukuli oleh Lu Ming dengan satu pukulan dan muntah darah. Semuanya ketakutan. Iblis, pergi, pergi. Melarikan diri. Sisanya melarikan diri, berharap memiliki 2 kaki lagi. Tak lama kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikannya, dan datang ke kuil bersama si Yanxing. Di depan gapura candi juga terdapat sebuah prasasti batu dengan 9 lubang kunci. Xiao Qing, kamu duluan. Lu Mingdao. Si Yanxing mengangguk dan hatinya tergerak. 9 kunci berdarah terbang ke lubang kunci, dan pintu terbuka seperti yang diharapkan. Lu Ming, aku akan menunggumu dulu. Kata si Yanxing. Aku tidak tahu apakah aku bisa masuk 2 orang berturut-turut. Kamu duluan. Jika aku tidak masuk, berarti aku akan pergi ke kuil lain. Kamu tidak perlu menungguku. Lu Mingdao. Si Yanxing mengangguk dan melangkah ke gerbang. Ketika si Yanxing melangkah ke dalam gerbang, gerbang itu tertutup secara otomatis. Aku tidak tahu apakah itu berguna. Lu Ming berpikir, 9 kunci terbang ke 9 lubang kunci. Sayangnya, 9 kunci tetap berada di luar dan tidak bisa masuk sama sekali. Benar-benar tidak berguna, hanya satu orang yang bisa memasuki kuil dalam satu waktu. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan kemudian melangkah pergi. Tak lama kemudian, Lu Ming menemukan kuil lain. Tidak ada seorang pun di aula ini. Lu Ming membuka gerbang kuil dengan 9 kunci dan langkah dalam satu langkah. Pemandangan di dalam kuil hampir sama dengan yang aku lihat terakhir kali. Ada juga beberapa rak, di rak ada kelompok lampu, di bawah kelompok lampu ada tanda yang berbeda. Lu Ming melihatnya dengan hati-hati, memikirkan bagaimana memilih. Konsepsi seni bela diri, dengan serangan Dewa Petir untuk saat ini, jika kamu memilih yang lain, tidak ada waktu untuk berlatih. Satu sambaran petir sudah cukup untuk dipahami Lu Ming. Jika kamu dapat mengolah petir ke tingkat tertinggi, kekuatannya luar biasa, dan itu akan cukup untuk saat ini. Satu kursus lagi tidak akan membantu. Lu Ming merenung sejenak dan memutuskan untuk memilih pil. Jika kamu bisa memadukannya dengan konsepsi artistik dan seni bela diri, itu pasti tidak buruk. Namun, logo pil itu, terlihat hampir sama, tidak bisa membedakan pil apa, hanya bisa memilih dengan santai. Lu Ming meraih Guang Tuan, dan cahayanya meledak. Vas batu giok muncul di tangan Lu Ming. Ning Yudan. Di vas giok, ada label dengan 3 kata di atasnya. Apakah itu Ning Yudan? Mata Lu Ming menunjukkan cahaya yang menyala-nyala, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Ning Yudan, dia pernah mendengarnya, tetapi di tanah Shen Huang, tidak ada hal seperti itu. Itu hanya legenda. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu harus mengubah konsepsi artistik menjadi sebuah ranah. Tapi langkah ini, kesulitannya tidak diragukan lagi sangat besar, sangat luar biasa. Jika kamu dapat memadatkan dasar-dasar bidang, itu adalah yang tertinggi. Namun, jika kamu meminum pil Ningyu, itu dapat sangat meningkatkan kemungkinan pembentukan prototipe alam, dan bahkan lebih mudah berubah menjadi alam yang lengkap. Ini tak ternilai harganya, ini sangat berharga. Tian Shenzong layak atas kekuatan besar Yuan dan Lu. Bahkan Ning Yudan bisa dikeluarkan sebagai hadiah. Atau mungkin, Ning Yudan adalah pil langka dan biasa di mata sekte Dewa Surgawi. Tapi untuk Lu Ming, itu benar-benar pil ilahi tertinggi. Jika pencapaian Lu Ming mencapai kesempurnaan spiritual, Ning Yudan ini dapat membantu Lu Ming dengan cepat melangkah ke tingkat tertinggi. Lu Ming dengan hati-hati menyimpannya, lalu mencoba balok lainnya, dan benar saja, tidak ada yang bisa dibuka. Pergi dan temui Xiao Qing. Lu Ming tidak tinggal, tetapi meninggalkan kuil dan datang ke tempat si Yanxing masuk. Namun, pintu istana si Yanxing ditutup, dan si Yanxing tidak keluar. Lu Ming berhenti di puncak gunung terdekat dan meminta Dandan untuk menatap keluar. Lu Ming memasuki peta gunung dan sungai, duduk di bawah pohon pencerahan kuno dan memahami serangan Dewa Petir. Di dunia kecil ini, pembunuhan terus berlanjut. Tian Jiao, satu persatu, berada di puncak benua masing-masing. Tian Jiao dibunuh di sini dan tinggal di tanah ini selamanya. Beberapa praktisi lemah tidak berani mencari tempat aman untuk bersembunyi, sementara mereka yang kuat berburu kemana-mana. Itu berdarah dan membunuh. Di sebuah lembah, naga Chen menjelma sebagai gajah naga Archean, mengaum ke langit, melangkah keluar, dan membunuh 2 roh yang kuat. Sekarang, kultivasi Long Chen telah melangkah ke 7 tingkat roh dan Tuhan, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan.
Belakangan, Long Chen mengumpulkan 9 kunci dan melangkah ke sebuah kuil. Di sungai besar, naga es melambai untuk menyegel beberapa pemuda kuat. Dia juga mengumpulkan 9 kunci untuk memasuki sebuah kuil. Tempat yang penuh lubang, Xian Yanjun suci di mana-mana, cahaya bima menyebar, dan di atas kepalanya, 9 kunci digantung. Tidak jauh darinya adalah Wang Zhen, 3 Tianjiao terkuat di Nanshengong. Nona Nianjun, kamu harus pergi ke kuil dulu. Aku akan pergi ke kuil lain. Wang Zhen berbicara. Terima kasih, Tuan Wang. Xian Yanjun mengangguk dan melangkah ke sebuah istana. Mata Wang Zhen berkilat dengan cahaya yang menyala-nyala, lalu pergi ke beberapa kuil lain. Adegan seperti itu terjadi di mana-mana di dunia kecil ini. Tianjiao teratas seperti Ji Hongchen telah mengumpulkan 9 kunci untuk memasuki kuil dan mendapatkan kesempatan. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu dengan tergesa-gesa, dan waktu setengah bulan semakin dekat. Setelah 7 hari pemahaman, petir telah membuat kemajuan besar, tetapi akan membutuhkan waktu untuk berkultivasi ke tingkat kedua. Saat ini, berita datang dari Dandan dan Xian Yanxing keluar. Lu Ming menggambar gunung dan sungai. Seperti yang diharapkan, dia melihat Xian Yanxing berdiri di depan kuil, mengamati sekeliling. Melihat Lu Ming terbang, Xian Yanxing tersenyum. Apa yang kamu dapat, Xiao Qing? Tanya Lu Ming. Ini pil. Xian Yanxing menjelaskan bahwa dia telah memenangkan warisan yang paling kuat di pameran. Ada konsepsi artistik dan seni bela diri tentang konsepsi artistik Jalan Iblis, dan beberapa lagi. Oleh karena itu, Xian Yanxing tidak perlu memilih konsep seni bela diri, tetapi memilih pil. Bab 1239. Aku memilih pil Yuan ajaib. Aku tidak menyangka bahwa setelah aku mendapatkannya, darah aku langsung keluar. Aku menelan pil Yuan ajaib, dan aku harus mulai memurnikan. Aku tidak menyangka bahwa latihan ini akan menjadi 7 hari. Xian Yanxing menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Tidak heran Xian Yanxing menghabiskan 7 hari di istana. Xiao Qing, prestasimu. Lu Ming memandang Xian Yanxing dengan hati-hati, dan merasa bahwa Yuan asli Xian Yanxing berfluktuasi dan sangat kuat. Aku memurnikan pil Yuan ajaib, dan pencapaian aku telah meningkat dari 6 tingkat roh menjadi 7 tingkat roh. Kata Xian Yanxing. Roh 7. Mata Lu Ming cerah. Semangat 7, saat ini semua kesombongan, adalah keberadaan puncak. Berkat kemampuan Xian Yanxing untuk menembus 7 tingkat roh dan Tuhan, kekuatan tempur Xian Yanxing sendiri telah membuatnya terlindungi. Lu Ming secara alami sangat gembira. Setengah bulan dari sekarang, kurang dari sehari kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing berbalik kemana-mana. Jika mereka bisa bertemu orang lain, Lu Ming tidak keberatan membunuh mereka dan merebut kuncinya. Tapi setelah terbang sebentar, aku tidak bertemu siapapun. Banyak dari mereka telah bersembunyi untuk waktu yang lama. Sulit untuk menemukan mereka. Waktu berlalu. Bersenandung. Tiba-tiba, ruang bergetar. Lu Ming merasa ruang di sekelilingnya sempit, jadi dia menghilang dari sini. Saat berikutnya, dia muncul di puncak 36 puncak Tiangang di kota kuno Shengsu. Xian Yanxing juga muncul di sampingnya. Sekitar, banyak orang menonton. Keluar, babak pertama sudah berakhir. Seseorang memanggil dengan lembut. Di langit di atas 36 puncak Tiangang, orang terus berkedip, dan segera lebih dari 500 orang muncul di udara. Tapi setelah itu, tidak ada yang muncul. Hanya ada 500 orang yang tersisa. Hati banyak orang bergetar, tak perlu dikatakan, sisanya harus tinggal di dalamnya selamanya. Hampir 1000 orang, hanya 500 orang yang keluar, angka kematian hampir setengahnya, angka kematian seperti itu terlalu tinggi. Ini menakutkan. Lei Niu, lenganmu benar-benar patah, siapa yang memiliki kekuatan ini? Sebuah suara terdengar. Lu Mingsun menjadi terkenal dan melihat seorang pria muda dengan manset lubang hidung. Salah satu lengannya hilang dan wajahnya sangat suram. Banyak dari Tianjiao, termasuk beberapa dari 4 kaisar, juga memandangi Lei Niu. Lei Niu adalah salah satu dari 3 yang terkuat di Istana Dewa Barat. Itu sebenarnya dihancurkan oleh seseorang. Siapa itu? Punya kekuatan seperti itu? Apakah itu yang terkuat dari 3 candi lainnya? Atau tempat kedua di daratan? Ini sangat kuat. Kekuatan bertarung Lei Niu luar biasa. Aku pernah melihat bahwa dia dengan mudah membunuh 3 roh, dan bahkan bisa bersaing dengan yang tertinggi. Dia benar-benar dipotong oleh seseorang. Di sekeliling, ada banyak diskusi, dan mereka sangat terkejut. Ini membuat wajah Lei Niu semakin suram. Matanya memindai, dan akhirnya jatuh pada Lu Ming. Di matanya, kesempatan membunuh Shen Leng melintas di matanya. Kemudian dia mendengus dingin dan berjalan menuju Istana Dewa Barat. Yang lainnya saling melupakan dan terbang ke 4 arah. Lu Ming dan Xian Yanxing datang ke kuil selatan. Mata Parubaya Suanyi menyapu mereka, dan wajah mereka suram. Tianjiao Nanshengong di sini kurang dari setengah. Kerugiannya terlalu besar. Kamu tahu, selama Tianjiao ini tidak mati, mereka akan menjadi kaisar di masa depan, dan mereka bukan kaisar biasa. Banyak orang mati. Lu Ming juga mengamati dalam kegelapan. Di hampir setiap benua, orang tewas dalam perang. Di tanah kelaparan Tuhan,
Luming melihat Long Chen, Xian Yanjun, Yang Chuantian, seorang biksu yang tidak bermoral, seorang bodhisattva tanpa bulan, dan Ningxi. Misalnya, 3 anjing neraka, Kong Lin, sudah tidak ada lagi. Jelas, mereka telah terbunuh dalam pertempuran. Selain ibu kota singa, tanah Shen Huang mati karena 3 Tianjiao. Kerugiannya kecil. Beberapa benua, hampir mati. Misalnya, ketika daratan peringkat ke-8 ditarik, 70% dari mereka mati. Bahkan Tianjiao, peringkat kedua, meninggal. Dan benua buaya bahkan lebih menyedihkan, hanya menyisakan 2 atau 3 orang yang saling memandang. Di benua bulu putih, kerugiannya cukup besar. Sua. Tiba-tiba, sosok itu melintas, dan 2 sosok dengan pakaian bulu muncul di kedua sisi Luming. Mesin pembunuh dingin menutupi Luming. Rambutku, apa yang terjadi? Biksu yang nakal itu menyatakan nama Buddhis. Orang lain di sini di Istana Dewa Selatan juga menatap 2 orang muda dengan pakaian bulu. 2 orang muda dengan pakaian bulu, satu dengan emas dan yang lainnya dengan sayap hitam. Jinyi, Senyi, apa yang akan kalian berdua lakukan? Chi Hongchen sedikit mengernyit dan berkata dengan suara. Dia membunuh sayap perak meninggalkan nafas khusus padanya, hanya klan sayapku yang bisa merasakannya. Pria muda dengan mantel bulu emas berkata dengan dingin. Apakah dia membunuh sayap perak? Bisakah dia membunuh sayap perak? Di sisi selatan kuil, banyak Tianjiao yang ragu. Sayap perak, tetapi salah satu dari 3 kebanggaan besar benua bulu putih, menginjakan kaki di puncak gang 36 hari, dengan kultivasi yang mendalam dan kekuatan tempur yang kuat. Bisakah orang-orang dari negeri kelaparan Tuhan ini membunuh sayap perak? Chi Hongchen mengerutkan kening dan tidak melanjutkan berbicara. Wang Zhen dan Xian Yanjun, di sisi lain, merasa senang. Ya, aku membunuh sayap peraknya. Saat ini, Luming membuka jalan. Sekarang setelah ditemukan, tidak ada yang disembunyikan. Berani membunuh Tianjiao dari tanah bulu putih, katakanlah, kamu menggunakan cara tercela untuk menyelinap menyerang, aku tidak percaya kamu adalah sampah dari gurun dewa, dapat membunuh sayap perak. Sayap emas memarahi dengan dingin. Kamu adalah sisi yang sama dari Istana Dewa Selatan. Kamu bertarung satu sama lain, membunuh Tianjiao dari tanah bulu putih dan melemahkan kekuatan Istana Dewa Selatan. Apa yang kamu lakukan? Dan siapa pembantumu? Apakah orang-orangnya gurun suci lainnya? Shen Yi, mengenakan sayap hitam, membuka mulutnya, dan matanya yang dingin menyapu seluruh negeri. Xian Yanjun, Ningxi dan Yang Chuantian semuanya terlihat jelek. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku selalu bersama Tuan Wang Zhen. Xian Yanjun menjelaskan. Ya, aku dapat bersaksi bahwa Nona Nianxing tidak ada hubungannya dengan itu. Wang Zhen membuka mulutnya dan menjelaskan. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku punya dendam padanya. Yang Satian dan Ningxi mulai berbicara, dan ingin memutuskan hubungan dengan Luming. Tidak ada biksu yang baik, tidak ada bulan bodhisattva tidak berbicara. Xian Yanxing berdiri dekat dengan Luming. Menyentuh. Pada saat ini, langkah panjang Chen, juga berdiri di samping Luming, yang membuat Xian Yanjun dan Yang Chuantian mengubah wajah mereka, dan Long Chen benar-benar berdiri di samping Luming. Jika kamu ingin membunuh Yinyi, kamu tidak membutuhkan orang lain. Jika kamu membalikkan tangan, kamu dapat membunuh mereka. Luming membuka mulutnya, wajahnya tenang, dan dia berkata, terlebih lagi, kamu harus menjelaskan satu hal. Yinyi ingin membunuhku dulu, lalu aku membunuhnya. Kamu tidak perlu melambaikan air kotor ke aku tanpa alasan. Tidak ada gunanya. Omong kosong, jangan berdalih. Karena kamu telah mengakui bahwa kamu membunuh Yinyi dan membayar hidupmu dengan membunuh orang, sekarang berlutut dan mengaku bersalah. Serta kaki tangan ini, mereka semua bersalah. Berlututlah dan tinggalkan kultivasi mereka. Saat pemilihan murid Sekte Dewa Surgawi selesai, aku akan membawamu kembali ke negeri bulu putih dan menyatakan kejahatanmu. Jinyi mengumumkan dengan keras. Bab 1240. Gerakan di sini tentu saja menarik perhatian pihak lain. Tianjiao, 3 istana suci lainnya, melihatnya dengan ekspresi hidup. Binatang adalah binatang, otaknya tidak mudah digunakan. Luming membuka mulutnya. Kamu ingin mati. Minuman Jinyi, mata Senyi dingin, dan Tianjiao lainnya di benua Beiyu, satu persatu, dipenuhi dengan peluang membunuh, menutupi Luming. Sua. Tubuh Jinyi, meledak dari emas, dan menunjuk ke cakar ke Luming, mengeluarkan suara tajam yang memecah udara. Ledakan. Ledakan. Napas Xian Yanxing dan Long Chen terengah-engah. Kamu tidak harus melakukannya, hanya beberapa hewan. Luming membuka mulutnya dan meninju. Menyentuh. Klik. Luming memukul kaki Jinyi dengan kepalan tangan, yang membuat suara cakar Jinyi patah tulang. Jinyi berteriak dan mundur. Banyak orang tidak bisa tidak menatap mata besar, beberapa luar biasa melihat pemandangan ini. Jinyi, yang juga seorang pria kuat yang telah menginjakan kaki di puncak yang kuat selama 36 hari, sebenarnya dihancurkan oleh tinju Luming. Itu luar biasa. Nanshengong Suanyi Parubaya telah berdiri diam kosong, menatap ringan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Membunuh.
Jinyi dipatahkan oleh tinju Luming, dan berubah menjadi kemarahan. Itu adalah patung emas besar. Dengan satu gelombang sayap, itu membunuh Luming. Pada saat yang sama, mata Senyi dingin, tetapi juga ke dalam tubuh, untuk membunuh Luming. Dua Tianjiao, yang menginjakkan kaki di puncak tiangan, sebenarnya bergandengan tangan untuk membunuh Luming. Benar-benar tercela. Yah, daging burung, yang mengandung darah dewa dan binatang, hanya untukku sebagai persembahan gigi. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Kekuatan naga di tubuhnya meledak dan kedua tinjunya meledak. Di mana kepalan tangan lewat, ruang diperas menjadi bola, menuju sayap emas dan sayap dewa. Dua ratapan terdengar, langit penuh dengan bulu emas dan hitam, bergerak, Jinyi dan Senyi terluka parah. Membunuh. Luming memiliki dua telapak tangan berturut-turut. Telapak tangannya seperti pisau langit. Dia memotongnya di leher burung dengan sayap emas dan sayap ilahi. Kekuatan mengerikan meletus dan menghancurkan kepala kedua burung itu hingga berkeping-keping. Jinyi dan Senyi tewas seketika. Banyak orang menarik napas dan menatap Luming dengan kaget. Mereka adalah dua Tianjiao yang bisa menginjak puncak tiangan. Mereka dibunuh oleh Luming. Itu mudah. Mata setengah baya Suanyi cerah, berkelebat kejutan tebal. Dia memiliki sedikit kesan tentang Luming. Pada awalnya, di tanah Shen Huang, Luming hanyalah darah tingkat ke-8 dari tingkat dewa, tetapi ia dengan mudah mengalahkan Mu Feng dan menarik perhatiannya. Oleh karena itu, dia membuat pengecualian untuk membiarkan Luming datang ke tanah Shengsu bersama. Sekarang, kekuatan Luming bahkan lebih menakjubkan. Bahkan dia kaget. Tapi Wang Zhen, Ji Hongchen, pemuda berambut ungu, mata mereka menunjukkan keterkejutan dan martabat, kekuatan Luming, menarik perhatian mereka. Banyak orang juga dikejutkan oleh tiga kuil lainnya. Siapa pria ini? Kekuatan bertarung yang bagus. Aku tidak menyangka selain ketiga orang itu, Nan Shengong juga menyembunyikan karakter ini. Beberapa orang membuka mulut dan jelas menganggap Luming sebagai lawan. Di antara mereka, guntur sapi, naga es satu demi satu dengungan dingin, ekspresi wajah jelek. Kamu membunuh Jinyi dan Senyi. Benua bulu putih Tianjiao, suaranya bergetar, sangat ketakutan. Luming melambaikan tangannya dan mengumpulkan mayat Senyi dan Jinyi dan berkata, apa? Kamu ingin melakukannya? Tidak. Orang-orang muda di benua bulu putih telah mengubah wajah mereka. Luming. Tiba-tiba terdengar minuman ringan, suaranya sangat dingin. Wang Zhen melangkah keluar, matanya tertuju pada Luming dan berkata, Luming, caramu terlalu kejam. Jinyi dan Senyi baru saja mengatakan beberapa patah kata tentangmu, dan kamu membunuh mereka. Terlebih lagi, Jinyi dan Senyi adalah dua jenderal di pihak kami di Nan Shengong. Jika kamu membunuh mereka dengan kejam, kamu jelas melemahkan kekuatan Nan Shengong. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemutaran Tian Shenzong. Jauh di dalam mata Wang Zhen, ada cahaya yang ganas. Xian Yanjun memberitahunya bahwa dia berselisih dengan Luming dan Xian Yanxing. Pada saat ini, dia harus memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan dirinya di depan Xian Yanjun untuk memenangkan hatinya. Haha. Melihat Wang Zhen, Luming mencibir, apakah kamu buta? Mereka baru saja akan membunuhku. Tidak bisakah aku melawan? Tidak bisakah aku membunuh mereka? Jika tidak, aku akan membunuhmu. Kamu berdiri diam dan biarkan aku membunuhmu. Kamu menyesatkan. Wang Zhendao. Kamu apa? Aku bisa menggunakannya untuk berdebat denganmu. Keluar dari sini. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan menegurnya secara langsung. Ini membuat wajah Wang Zhen muram. Siapa dia? Tiga Tianjiao terkuat di Nan Shengong adalah Tianjiao, dan pengaruh Wang di Nan Shengong bahkan lebih besar daripada Mujia. Luming, beraninya kamu berbicara dengannya seperti ini. Nak, jangan berpikir bahwa jika kamu bisa membunuh Jinyi dan Senyi, kamu bisa melanggar hukum. Aku akan memberitahumu sekarang, apa itu surga di luar langit, dan ada orang di luar manusia. Mulut dingin Wang Zhenbing, mesin pembunuh tubuh Teng Shenleng. Baiklah. Pada saat ini, suara parubaya Suanyi menyebar, biarkan Wang Zhensen menyiapkan makanan. Ini karena Jinyi dan Senyi salah dulu. Mereka ingin membunuh orang lain, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan. Sebaliknya, mereka dibunuh. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Mulut parubaya Suanyi. Bisa. Wang Zhen ingin mengatakan lebih banyak. Tangan setengah baya Suanyi memberikan tekanan, Wang Zhen hanya bisa menahan kata-kata itu. Nak, kamu beruntung hari ini. Wang Zhen menatap Luming dengan dingin, berbalik dan berjalan ke Xian Yanjun, berkata, jangan khawatir, aku akan menemukan kesempatan untuk membunuh bocah itu. Dengan baik. Xian Yanjun mengangguk sesuka hati. Saat ini, tinggi di udara, ada gelombang kuat yang keluar, beberapa sosok muncul di udara. Itu adalah lelaki tua berambut perak dan dua orang parubaya. Adapun ketiga pemuda itu, tidak ada jejak. Nah, putaran pertama sudah selesai. Selanjutnya, kami akan mengatur tempat untuk putaran kedua. Ini akan memakan waktu setengah bulan. Orang-orang yang selamat dari putaran pertama akan kembali ke sini dalam setengah bulan. Pria tua berambut perak mengumumkan bahwa dia telah selesai dan pergi. Setengah bulan kemudian, kompetisi putaran kedua akan dilakukan.
Banyak orang menantikan cahaya di mata mereka. Setelah setengah bulan, mereka dapat bergabung dengan Sekte Dewa Surgawi. Kemudian kerumunan itu bubar dan terbang ke segala arah. Ayo pergi ke barbecue. Lu Ming tertawa. Benua bulu putih tubuh Tian Jiao itu bergidik, ekspresi wajahnya tak ada bandingannya. Segera, kerumunan kembali ke tempat tinggal mereka. Setengah jam kemudian, di halaman Lu Ming, bau daging yang menyengat menyebar ke seluruh istana Nanshan. Itu, Lu Ming, benar-benar memanggang sayap emas dan sayap ilahi. Beberapa anak muda dari benua lain tercengang. Kakak lama, datang dan makan bersama. Lu Ming memanggil ke kamar Long Chen. Pintu terbuka, dan Long Chen datang selangkah demi selangkah. Rambutku, dermawan Lu, aku tidak tahu apakah aku beruntung memilikinya. Biksu nakal itu muncul dan memandangi dua burung emas yang telah dipanggang. Matanya bersinar, dan air liurnya hampir mengalir keluar. Tentu saja. Lu Ming tersenyum. Bab 1241. Hahaha, aku tidak bisa makan apa-apa, dermawan Lu. Aku punya anggur tingkat atas di sini, yang cocok untuk barbecue. Dengan lambaian tangannya, 7 atau 8 toples anggur muncul di tanah. Ini. Lu Ming, Xian Yanxing dan Long Chen semuanya linglung. Bagaimana bisa ada biksu seperti itu dalam agama Buddha? Ini benar-benar amitabha. Haha, biksu itu tidak sopan. Biksu yang tidak bermoral itu tersenyum, matanya bersinar, dia menyingsingkan lengan bajunya dan merobek sayap burung itu dan menggerogotinya. Sambil tersenyum, Lu Ming mengambil sebotol anggur dan menyesapnya. Pintu masuknya lembut dan manis. Itu hangat dan nyaman, bahkan Zhen Yuan berjalan lancar. Ini benar-benar semacam anggur tingkat atas. Biksu yang tidak bermoral ini benar-benar dapat menikmatinya. Selanjutnya, minum besar dan makan daging besar. Dalam 2 jam, 7 atau 8 toples anggur semuanya diminum, dan 2 burung besar dengan 9 lapis darah hewan dewa juga digerogoti, hanya menyisakan rak tulang. Yang membuat orang semakin tercengang adalah biksu yang tidak bermoral itu tidak melepaskan tulangnya dan mengunyahnya. Ini hal yang bagus, sayang sekali melewatkannya. Sama-sama. Biksu nakal itu memasukkannya ke mulutnya dan bergumam. Lu Ming saling memandang. Selama setengah jam lagi, biksu nakal itu dengan enggan pergi. Xiao Qing, 1 juta mil jauhnya dari kota kuno Shengsu, ada medan guntur. Aku berencana memanfaatkan setengah bulan ini untuk melatih konsepsi artistik dan keterampilan seni bela diri di Leiyeu. Lu Ming memberitahu Xian Yanxing tentang niatnya. Ya, aku akan memilih seni bela diri dari konsepsi artistik. Selama periode waktu ini, aku akan berlatih di peta gunung dan sungai. Xian Yanxing mengangguk. Kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing memasuki peta gunung dan sungai. Xian Yanxing duduk di bawah pohon pencerahan kuno. Kicauan. Sebuah bola berdaging terbang dan bergegas ke pelukan Lu Ming dan bergesekan dengan keras. Gelembung. Selama periode waktu ini, Lu Ming menaruh gelembung di peta gunung dan sungai. Sekarang aku melihat Lu Ming, yang sangat lengket. Anak kecil, aku akan membawamu bersamaku. Lu Ming menggosok gelembung, lalu keluar dari peta gunung dan sungai, meninggalkan kediaman Nanshengong, dan pergi ke barat kota kuno Shengsu. Lei Yu berada di sebelah barat kota kuno Shengsu. Di sebuah ruangan di Istana Dewa Barat, wajah Lei Yu sangat suram. Melihat lengan kosong, dia bahkan lebih marah dan terbunuh dengan udara dingin. Alam roh dan alam roh tidak dapat dilahirkan kembali setelah menembus alam Kaisar Wu. Tidak apa, Lei Yu mengkhawatirkan pemilihan Tian Shenzong kali ini. Dia takut itu akan mempengaruhi pandangan Tian Shenzong yang kuat. Pada saat ini, bayangan gelap melintas, seorang lelaki tua kurus berbaju hitam muncul di ruangan itu. Niu Shao, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Tanya pria tua berbaju hitam itu. Kamu mengirim pesan kembali dan meminta tuanku untuk mengirim beberapa ahli ke sini. Aku ingin mencari kesempatan untuk membunuh bocah itu. Sapi guntur penuh dengan peluang membunuh. Ya. Pria tua berbaju hitam itu membungkuk untuk menerima perintahnya, lalu bergerak dan pergi. Kali ini, kita perlu menemukan tempat untuk pulih. Area guntur di barat kota kuno Shengsu adalah tempat guntur bertemu, yang cocok untukku. Lei Yu bergumam pada dirinya sendiri. Bagi Lu Ming, jarak 1 juta mil hanyalah sesaat. Di depan, awan hitam diselimuti, awan hitam tak berujung bergulir, serangkaian kilat yang mengerikan, dari kilat ke bawah, seperti ular perak menutupi seluruh langit. Ledakan. Guntur meledak, semuanya tidak aktif, ini adalah wilayah guntur, luas dan tak terbatas. Ini adalah ladang ranjau, yang dikenal sebagai ladang ranjau tanpa batas, karena cakupannya tidak ada bandingannya. Sua. Lu Ming berhenti sejenak, lalu melangkah keluar dan memasuki ladang ranjau. Mendesis. Begitu Lu Ming melangkah ke medan guntur, ada 9 guntur dan kilat dengan ketebalan lengan membelah ke arah Lu Ming. Petir. Lu Ming menahan kehampaan, memadatkan serangkaian guntur dan kilat, yang saling menetralkan. Sungguh kekuatan guntur yang kuat, suasana guntur dan kilat yang kuat. Perasaan spiritual Lu Ming meluas, merasakan ruang 4 arah, penuh dengan kekuatan petir yang kuat. Di sini masih terlalu lemah. Teruskan.
Luming terus melangkah menuju kedalaman medan guntur. Sepanjang jalan, ada guntur dan kilat terus-menerus ke Luming, tetapi semuanya diblokir oleh Luming. Pada saat yang sama, Luming juga menggunakan kekuatan guntur dan kilat di sini untuk memahami sambaran petir. Bersenandung. Saat ini, tubuh Luming sedikit bergetar. Dia merasa tripod guntur sedikit bergetar di lautan pengetahuan. Kemudian, alisnya bersinar, dan tripod guntur muncul secara otomatis. Tripod guntur sedikit bergetar, sebenarnya menghasilkan daya tarik yang kuat. Di sekeliling, kilatan petir tertarik oleh tripod guntur dan terbang menuju Leiding. Itu tidak masuk ke tripod guntur dan menghilang. Tidak apa-apa. Luming tertegun dan kemudian menunjukkan ekspresi bahagia. Sua. Luming menggunakan metode tubuhnya untuk berlari menuju kedalaman medan guntur. Semakin jauh ke medan guntur, semakin kuat kekuatan guntur dan kilat, dan semakin kuat intensitas konsep artistik guntur, semakin mudah untuk dipahami. Dalam perjalanan, Luming juga menemukan sedikit nafas, jelas ada orang lain yang berlatih di sini. Segera setelah itu, Luming datang ke sebuah lembah, di mana kekuatan guntur dan kilat sangat kuat, guntur tak berujung, terus-menerus jatuh, momentumnya luar biasa. Ini dia. Luming berjalan ke lembah dan duduk bersila. Dia diam-diam menyadari kekuatan guntur dan kilat antara langit dan bumi, dan mempraktikkan serangan dewa petir. Di atas kepalanya, tripod guntur digantung, menyerap beberapa guntur dan kilat besar dari waktu ke waktu, dan badan tripod memiliki jejak kilat yang bersinar. Cow. Gelembung berbaring malas di Luming dan menyipitkan mata. Guntur dan kilat adalah kehancuran dan hukuman. Luming memahaminya dengan hati-hati dan berbisik di mulutnya. Dia mengalami esensi dari kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan guntur dan kilat adalah kekuatan yang menghukum surga. Semua hal takut padanya, dan kekuatannya sangat mengerikan. Namun, sangat sulit untuk memahami esensinya. Sebelumnya, Luming hanyalah aplikasi yang dangkal, dan tidak menggali lebih dalam. Dalam sekejap, Luming berlatih di lembah selama 3 hari. Dalam 3 hari, dia mendapat banyak manfaat. Raytheon mendekati level kedua dan dapat menerobos kapan saja. Namun, saat ini, Luming merasa bahwa kekuatan guntur dan kilat di lembah tidak cukup. Dia perlu melatih kekuatan petir yang lebih kuat. Luming bangkit, keluar dari lembah dan terus masuk lebih dalam. 2 jam kemudian, Luming datang ke sebuah gunung yang megah. Di langit gunung, guntur dan kilat tak berujung tersebar, dan kekuatan guntur dan kilat tidak ada bandingannya. Namun, Luming merasakan banyak gua telah dibuka di pegunungan. Ada rasa Taoisme di pegunungan. Jelas ada orang kuat yang berlatih. Luming merenung sejenak dan kemudian berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal di sini. Wah! Tiba-tiba, ada cahaya guntur di gunung. Seorang lelaki tua berbaju hijau muncul di depan Luming, menghalangi jalan Luming. Pada saat yang sama, dia menatap Leiding di kepala Luming. Bab 1242. Sungguh harta karun guntur dan kilat yang luar biasa, nak. Berikan tripod petir ini kepadaku. Kamu bisa pergi. Pria tua berbaju hijau itu berbicara dengan lemah. Dia memancarkan nafas yang kuat dan semangat yang sempurna. Hati Luming tergerak, ternyata pihak lain sedang menatap Leiding miliknya. Mulut Luming dipenuhi dengan cibiran, dan semangatnya sempurna. Sekarang, Luming sama sekali tidak memperhatikannya. Dia tidak keberatan memberinya tumpangan jika dia ingin mati. Nah, tidakkah kamu mendengar aku berbicara denganmu? Serahkan Leiding dan keluar dari sini, atau kamu tidak perlu pergi ketika aku melakukannya. Pria tua berbaju hijau itu berteriak. Kamu bisa mencobanya. Luming menanggapi dengan ringan. Aku tidak tahu langit itu tinggi dan bumi tebal, dan hanya ada 7 roh dan dewa. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku? Karena kamu begitu keras kepala, aku akan memberimu tumpangan. Pria tua berbaju hijau itu menjadi dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Sua, sua, sua. Pada saat ini, ada beberapa napas kuat yang keluar dari gunung. Sebanyak 3 orang, terbang keluar dari pegunungan, muncul di sekitar Luming dan mengelilinginya. Semuanya adalah penanaman roh dan Tuhan yang sempurna. Monster tua hijau, bisakah kamu mengambil harta seperti itu sendirian? Seorang pria bermata satu dengan suara besar. Tuan-tuan, aku menemukan ini dulu. Melihat ketiga pria bermata satu itu muncul, pria tua berbaju hijau itu terlihat semakin murung. Kamu tahu lebih dulu, konyol, aku baru saja berlatih, tapi aku sudah menemukannya. Kata pria bermata satu dengan sinis. 2 lainnya mengatakan mereka sudah menemukannya. Keempatnya mengabaikan Luming sepenuhnya dan mulai berkelahi. Di mata mereka, Luming hanyalah seekor domba yang akan disembelih, tanpa ancaman apapun. Tidak ada omong kosong. Saat keempatnya bertarung satu sama lain, suara Luming berdering. Tiba-tiba keempat orang itu terdiam. Mereka melihat Luming dengan bingung. Itulah akhir dari omong kosong, maka aku akan mengirimmu ke jalan. Di tubuh Luming, ada seutas peluang membunuh yang mekar. Apa yang anak ini katakan? Hahaha. Pria bermata satu itu tertawa. Dalam keadaan seperti itu, dikelilingi oleh 4 dewa spiritual mereka yang kuat, Luming benar-benar berkata bahwa dia akan mengirim mereka ke jalan. Anak laki-laki ini gila. Nah,
Aku akan mengantarmu jalan dulu. Di satu-satunya mata pria bermata satu itu, kesempatan untuk membunuh melintas. Pada saat yang sama, seekor tomahawk muncul di tangannya. Seluruh tubuhnya penuh dengan guntur dan kilat, dan sebuah kapak dipotong di tenggorokan Luming. Bersenandung. Pikiran Luming tergerak. Tripod guntur di atas kepalanya bergetar sesaat, dan kemudian sambaran petir setebal tangki air meledak dan menebas pria bermata satu itu. Dengan desisan, pria bermata satu itu tenggelam oleh guntur dan kilat. Di bawah guntur tripod guntur, kekuatan guntur dan kilat menghilang seperti tikus yang bertemu kucing. Pria bermata satu itu melolong. Zhen Yuan, yang melindungi tubuhnya, juga terbelah oleh guntur dan kilat. Seluruh tubuhnya diiris dan tubuhnya berasap. Itu sungguh mengerikan. Sungguh kekuatan yang kuat, harta yang luar biasa. Pria tua berbaju hijau itu berseru. Pada saat yang sama, cahaya yang menyala di matanya bahkan lebih terang. Harta karun ini sangat kuat. Mengapa kita tidak bergandengan tangan untuk merebut harta karun itu dan kemudian mendiskusikan cara membagikannya? Orang tua di Xingyi berkata. Bagus. Ya. Dua lainnya setuju tanpa pertimbangan apapun. Lei Dinggang baru saja membelah kulit pria besar itu dengan satu mata, dan kekuatannya membuat mereka merasa ketakutan. Pada saat yang sama, hatinya bahkan lebih panas. Dalam sekejap, 3 tangan, 3 serangan mengerikan, jatuh ke arah Luming. Ketika ketiganya bergandengan tangan, mereka tidak boleh berpikir bahwa ada 7 kali lipat Dewa Roh. Bahkan jika mereka berdua adalah dewa spiritual, mereka akan rusak parah atau bahkan terbunuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, ada semburan nyanyian naga dari tubuh Luming, dan 9 kekuatan naga pecah dalam sekejap. Menyentuh. Luming membelah satu tangan, mengalahkan serangan seorang lelaki tua berjubah abu-abu, dan memotong telapak tangannya di tubuh lelaki tua itu. Pria tua berjubah abu-abu itu berteriak. Tubuhnya tenggelam dan terbang keluar seperti cangkang. Dia memuntahkan darah. Dengan satu gerakan, seorang pria kuat dengan semangat sempurna dan Tuhan rusak parah. Mendesis. Pada tripod guntur, petir besar terbang keluar, menenggelamkan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dia melolong. Ketika kilat menghilang, tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi hitam hangus dan tidak memiliki vitalitas. Seorang pria kuat dengan semangat dan semangat yang sempurna dibunuh oleh 2 gerakan Luming. Pada saat yang sama, serangan 2 lelaki tua di Qingyi menimpa Luming, tetapi otot Luming bergetar, menggunakan penjara Zhen Tiangong, dengan mudah meredakan serangan kedua lelaki itu. Bagaimana? Murid tatapan 2 orang lebih besar dari bel tembaga, tak terbayangkan, kemudian, ketakutan. Seorang pria kuat dengan semangat sempurna dan Tuhan dibunuh oleh Luming 3 atau 2 kali, yang terlalu mengerikan. Sua. Luming tidak berhenti sama sekali. Setelah membunuh lelaki tua berjubah abu-abu itu, dia membunuh lelaki lain. Pria itu melawan dengan gila-gilaan, tetapi di bawah serangan Luming, semuanya tampak begitu rapuh. Luming memukul jantungnya dengan satu tangan, dan roh serta Tuhan tidak lolos, dan pukulan itu menghilang. Ah, iblis! Orang tua di Xingyi menjerit, dan lari dengan gila-gilaan. Membunuh. Luming mengambil langkah jiulong ke langit dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Dia muncul di atas lelaki tua di Xingyi dan terus-menerus mundur. Orang tua di Xingyi meledak di bawah langkah langit jiulong. 3 roh kuat, Suksi, dibunuh oleh Luming. Masih ada beberapa orang di gunung tersebut, namun kultivasi mereka belum mencapai kesempurnaan spiritual. Sebelumnya, mereka melihat 4 dewa roh melengkapi tangan mereka. Mereka tahu bahwa harta itu tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka tidak melakukannya dan mendesah secara rahasia. Pada saat ini, satu persatu wajah ketakutan pucat, jantung langsung dingin, mencoba menyesakkan nafas, kura-kura di pegunungan. Sekarang, mereka senang bahwa mereka tidak keluar, jika tidak, mereka akan mati. Ini iblis, bunuh Tuhan. Mereka berpikir dengan ngeri. Pembuluh darah jiulong muncul, buka mulut satu telan, akankah energi esensi darah beberapa orang melahap semuanya, lalu melangkah, menuju satu orang untuk dikejar. Pria itu, pria bermata satu, awalnya diserang oleh Lei Ding, tetapi dia belum mati. Sebelumnya, dia melihat bahwa Luming sangat kuat sehingga dia membunuh yang kuat dengan semangat yang sempurna. Dia ketakutan dan lari. Ketika dia melihat Luming, dia berteriak, "Selamatkan hidupku, Sia muda, selamatkan hidupku. Aku tahu ada harta karun yang unik di sini. Harta tak tertandingi." Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Luming muncul di depan pria bermata satu dengan tatapan dalam di wajahnya. Melihat Luming tidak membunuhnya, dia sepertinya tergerak. Pria bermata satu itu sangat gembira dan berseru, ada semacam harta karun yang dihasilkan oleh kekuatan petir dan petir. Ini sangat berguna untuk melatih keterampilan petir dan petir atau seni bela diri petir dan petir. Selama kamu berjanji untuk tidak membunuhku, aku akan membawamu ke sana. Pria bermata satu berharap untuk melihat Luming. Dia takut Luming akan membunuhnya. Harta karun itu, jika itu memuaskanku, aku tidak akan membunuhmu. Lu Mingdao. Ya, aku akan membawamu sekarang, dan kamu akan puas. Pria bermata satu itu mengangguk dan mengambil sedotan terakhir. Bab 1243. Memimpin. Lu Mingdao.
Pria bermata satu itu mengangguk lagi dan lagi, memimpin jalan ke depan. Luming mengikuti pria bermata satu ke kedalaman medan guntur. Sepanjang jalan, aku mendaki banyak gunung yang menjulang tinggi dan sampai di sebuah bukit kecil. Bukit itu dikelilingi oleh guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Sungguh kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Mata Luming melotot, dan dia ketakutan. Kekuatan petir di sekitar bukit ini setidaknya puluhan bahkan ratusan kali lipat dari tempat lain. Sungguh menakjubkan bahwa sebuah bukit kecil memiliki kekuatan petir yang luar biasa. Luming melihatnya dengan hati-hati dan akhirnya menemukan alasannya. Di atas bukit seperti dua kacang polong, ada pohon kecil setinggi sekitar setengah meter. Hanya ada 3 daun, tapi 3 daun seperti phoenix dalam legenda. Seperti 3 phoenix kecil, tergantung di dahan, seperti aslinya. Di langit di atas pohon kecil, burung phoenix yang dipadatkan oleh guntur dan kilat sedang menari, terbang mengitari pohon kecil terus-menerus, dan mengeluarkan suara kicauan yang jernih. Karena pohon kecil inilah kekuatan guntur dan kilat sangat kuat di sekelilingnya. Pohon yang luar biasa. Mata Luming cerah. Jika kamu bisa berlatih dengan pohon kecil ini, kecepatan latihan serangan Raytheon akan meningkat drastis. Ini memang harta yang luar biasa. Bersenandung, bersenandung. Di atas kepala Luming, Lei Ding terus bergetar dan tampak bersemangat. Ini pohon roh. Sekarang, aku bisa pergi. Pria bermata satu itu menatap Luming dengan hati-hati. Ayo pergi. Luming melambai sesuka hati. Pria bermata besar ini, apakah dia membunuh atau tidak berarti banyak. Pria bermata satu itu sangat gembira dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, matanya berkeliaran dan melihat sekeliling. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba, tidak jauh dari bukit, nafas yang mengerikan keluar, sesosok tubuh bergegas, dan langsung mendatangi Luming tidak jauh dari situ. Tertinggi. Wajah Luming sedikit berubah. Ada yang tertinggi yang tersembunyi di dekat bukit. Ini guntur gelap, haha, bocah ini sudah mati, berani menyakitiku. Mata pria bermata satu itu menjadi cerah, dan hatinya tertawa terbahak-bahak, dan warna ganas muncul di matanya. Dia sudah lama tahu bahwa ada guru tertinggi di sini, dan dia sengaja membawa Luming ke sini. Dia berharap jika yang tertinggi melihat tripod guntur Luming, dia pasti akan bergerak. Benar saja, yang tertinggi muncul. Ini adalah pria tua berbaju hitam. Nafasnya mengerikan. Dia melihat tripod guntur di atas kepala Luming. Haha, dengan tripod ini, aku akan bisa masuk dan mendapatkan pohon phoenix guntur. Pria tua berjubah hitam itu tertawa dan kemudian berkata, "Nak, guntur gelapku adalah yang tertinggi. Keluarkan tripod gunturmu." Lei Ding lagi. Mata Luming dingin. Namun, ini adalah dunia seni bela diri. Itu normal bagi yang kuat untuk mengambil risiko di luar. Itu normal bagi mereka yang memiliki kekuatan kuat untuk merebut harta yang lemah. Luming tidak mengalami terlalu banyak kecelakaan. Hanya saja, pihak lain benar-benar menganggap kekuatannya lebih baik darinya. Sebelumnya, pria itu dan beberapa orang lainnya mengatakan hal yang sama kepadamu, tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Luming menunjuk pria bermata satu di kejauhan. Oh, berapa banyak dewa yang bisa kamu bunuh untuk diselesaikan? Tampaknya itu adalah kebanggaan surgawi, tetapi menurutmu apakah kesempurnaan spiritual dapat dibandingkan dengan yang tertinggi? Guntur gelap tertinggi hanya sedikit menggerakkan matanya, lalu mencibir. Bagaimana Luming bisa membunuh beberapa dewa? Apakah yang tertinggi sebanding dengan Tuhan spiritual dalam kesempurnaan? Apakah itu? Luming menjilat bibirnya, dan matanya menunjukkan rasa perang. Bagaimana dengan yang tertinggi? Luming ingin mencoba kekuatannya sendiri dan apakah dia bisa melawan yang tertinggi. Nak, jika kamu ingin bertarung denganku, aku akan membantumu. Merasakan semangat juang Luming, wajah Kaisar Guntur yang gelap itu tenggelam, dan nafas di tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Ledakan. Kekuatan mengerikan tiba-tiba menekan Luming, membuat tubuh Luming sedikit gemetar. Meledak. Luming meraung, dan kesembilan kekuatan naga pecah. Pada saat yang sama, Zenyuan sedang dalam operasi gila, dan 5 jenis konsep artistik langit dan bumi pecah sepenuhnya, membentuk seragam yang menutupi seluruh tubuh. Tangan Guntur gelap. Tubuh tertinggi Guntur gelap, dipenuhi dengan guntur dan kilat hitam tak berujung, tangannya yang besar untuk menjelajah, membentuk telapak petir hitam besar, menuju genggaman Luming. Kilat hitam yang bersinar penuh dengan kekuatan penghancur, dan kekuatan penghancur juga memiliki arti korosi. Petir hitam ini, sangat mengerikan. Di atas kepala Luming, pembuluh darah ketiga muncul. Sebuah kekuatan menyerbu tubuh Luming, membuat rambutnya merah. Bunuh. Luming melangkah keluar dengan niat kuat untuk membunuh, dan menjalankan Gong Zenjutian. Dengan satu pukulan, itu membombardir telapak petir hitam. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan. Di persimpangan kepalan tangan dan telapak tangan hitam, sebuah lubang hitam muncul di awal, lalu tiba-tiba meledak, dan energi mengerikan itu menghilang. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Tubuh Luming bergetar dan mundur 3 langkah ke belakang, tetapi telapak petir hitam, juga di bawah kepalan tangan Luming, hancur berantakan. Supremasi kekuatan tempur luar biasa.
Luming merasa tinjunya sedikit mati rasa, dan bahkan ada kilatan petir hitam tipis yang berulang. Dia sangat ingin mengebor kepalan tangan Luming, tetapi diblokir oleh Luming. Luming ketakutan, tapi dia tidak tahu. Guntur gelap bahkan lebih menakutkan. Itu diblokir. Hati tertinggi guntur gelap juga merupakan lompatan, beberapa luar biasa. Dia belum pernah mendengar fakta bahwa dia mampu memblokir pukulan. Lihat bagaimana kamu bisa menghadapiku. Peluang pembunuhan guru guntur gelap mekar, dan tangan lain meledak. Yang ini lebih kuat dan menakjubkan dari yang terakhir. Mengaum. Dengan suara nyanyian naga, darah Jiulong muncul. Luming menjelma di Jiulong. Cakar naga melangkah keluar dan menghancurkan cetakan telapak tangan hitam. Sial, bunuh, ladang ranjau. Guntur gelap tertinggi memiliki peluang membunuh yang lebih kuat. Itu mengubah telapak tangan menjadi kepalan tangan dan mengeluarkan satu kepalan tangan. Dalam kepalan ini, bidang hitam lain mekar dan berhembus ke arah Luming. Ini adalah dasar dari lapangan. Luming merasakan bahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming mengubah Gong Zenjutian menjadi ekstrim, dan pada saat yang sama, kekuatan menelan pecah, dan konsepsi artistik 5 warna beroperasi, menghasilkan kekuatan terkuat. Ledakan. Kedua pria itu saling membombardir lagi. Tubuh Jiulong bergetar hebat, dan cakar naga melangkah ke udara dan mundur ke belakang. Tapi, Dark Thunder Supreme juga mundur, apalagi mundur jaraknya, tidak lebih pendek dari Luming. Ini, bagaimana mungkin? Di kejauhan, pria bermata satu itu masih menyaksikan pertempuran itu. Saat ini, satu-satunya mata hampir meledak. Mulutnya terbuka dan wajahnya demensia. Luming, pemuda seperti itu yang berusia kurang dari 30 tahun, dengan kultivasi 7 kali lipat dari roh dan Tuhan, benar-benar bisa melawan yang tertinggi, dan mengalahkan yang tertinggi. Ini luar biasa. Di dunia, bagaimana bisa ada Tianjiao muda yang begitu kuat? Apakah itu Tianjiao terkuat dari 4 istana suci? Datang lagi. Mahaguru dari guntur gelap meraung dan membuat api yang nyata. Dia menjadi terkenal selama ribuan tahun, tetapi dia dipukul mundur oleh Dewa Roh 7 kali lipat. Jika itu tersebar, dia tidak perlu mencampur. Dia mengambil prototipe lapangan dan terus meluncurkan badai seperti ofensif ke Luming. Bab 1244. Dengan raungan Jiulong, kekuatan teror yang melahap meletus, yang berhadapan dengan sengit dengan dasar dari domain guntur gelap. Kekuatan melahap Jiulong diselimuti dalam kisaran tertentu, dan ada juga jejak misteri dan kekuatan di lapangan. Keduanya meluncurkan pertempuran sengit, dari tanah, ke dataran tinggi, dan dari dataran tinggi ke tanah. Kekuatan mengerikan dari 4 jilid, menyebar sesuka hati, dapat membuka ruang dan menghancurkan bumi. Di kejauhan, pria bermata satu itu pucat dan menggigil. Mahaguru guntur gelap pasti bisa membunuh putra ini. Mahaguru guntur gelap belum menggunakan darahnya. Setelah digunakan, putra ini akan mati. Pria bermata satu itu berdoa dalam hati, dan tidak pergi. Dia lega melihat guntur gelap membunuh Luming. Luming dan guntur gelap Mahaguru bertarung selama ratusan gerakan, tetapi masih menang. Kekuatan darahmu hampir habis, tapi darahku tidak berguna. Bagaimana kamu bisa mati? Suara guntur gelap tertinggi keluar. Apakah itu? Suara samar Luming keluar. Saat ini, cahaya darah Jiulong redup, dan kekuatan darah Jiulong hampir habis. Namun, sebelum menunggu guntur gelap berbahagia, sebuah tablet batu keluar dari darah Jiulong. Pada prasasti batu, kata prasasti itu menyilaukan, seperti gunung suci Arkan. Untuk menekan segalanya, itu menekan ke bawah ke arah guntur gelap tertinggi. Ini tidak mungkin. Raungan dari guntur gelap luar biasa. Luming memiliki 2 jenis darah dewa, dan levelnya sangat tinggi. Meskipun darah dari prasasti Zenyu hanya level 8, nafas yang dipancarkannya sangat menakutkan, yang mengejutkan Mahaguru dari guntur gelap. Ledakan. Darah prasasti penjara dan Mahaguru guntur gelap bergemuruh bersama. Kekuatan penindasan yang mengerikan membuat guru guntur yang gelap terhuyung mundur. Guntur gelap tertinggi jatuh ke arah angin, yang membuat pria bermata satu yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan hampir menggigit lidahnya dan berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Seorang pejuang dengan 7 tingkat roh dan dewa, dengan mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri, sebenarnya bisa menahan kekuatan tertinggi. Ini seperti mimpi malam Arab. Dia belum pernah mendengarnya. Dia pikir dia sedang bermimpi. Ledakan. Darah prasasti penjara Zen bergetar dan bersinar lebih terang. Prasasti itu tampaknya memiliki semacam kekuatan magis. Ada kekuatan misterius yang terinspirasi oleh Luming. Itu mengeluarkan nafas untuk menekan dunia, dan jantung tertinggi dari guntur gelap bergetar. Pada saat ini, dia tidak ragu untuk mengeluarkan darah. Darahnya adalah palu dengan petir hitam dan 6 cakra emas, yang merupakan tingkat ke-6 dari darah dewa. Guntur gelap tertinggi berubah menjadi sinar cahaya dan mengalir ke palu. Palu tumbuh dengan cepat dan menjadi sebesar darah prasasti penjara. Guntur hitam dikelilingi olehnya dan berhembus ke arah pembuluh darah prasasti penjara. Bang! Suara tumpul terdengar seolah-olah bintang-bintang berubah dan bumi bergetar. Prasasti penjara bergetar dan terbang keluar. Guntur gelap tertinggi menampilkan fusi darah. Kekuatan tempur memang meningkat 1 bagian, sangat kuat. Mati!
Palu guntur yang besar, seperti palu Thor kuno, membawa ribuan guntur dan menghancurkannya ke arah Luming. Pergi. Pikiran Luming tergerak. Tripod guntur yang tergantung di langit bergetar sedikit. Ribuan guntur meletus dan berubah menjadi tawa gunung, menghantam palu besar di masa lalu. Bang! Terdengar lagi suara tumpul, dan kali ini genap. Lei Ding dan palu besar semuanya mundur, tetapi di palu guntur, ada guntur gelap, dan yang tertinggi meraung dengan marah, apa-apaan ini? Beberapa saat yang lalu, Lei Ding benar-benar menyerap guntur dan kilat hitam di palu besar. Guntur dan kilat ini, tetapi hal terpenting dalam darah tambang yang paling serius diserap. Ini akan memiliki pengaruh besar pada praktiknya di masa depan. Bahkan jika dia ingin menerobos kaisar nanti, dia akan memiliki lebih sedikit kesempatan. Ledakan, ledakan. Penjara Zen membasmi darah, dan Lei Ding bersama-sama menuju kegelapan guntur tertinggi. Ada dua raungan lagi. Kali ini, palu besar yang diubah oleh guntur gelap dihancurkan, dan beberapa guntur dan kilat diserap oleh tripod guntur. Bersenandung. Lei Ding menyerap guntur tertinggi dan kilat dari guntur gelap. Tampaknya sangat bersemangat dan sedikit bergetar. Luming bisa merasakan kegembiraan guntur tripod. Kalau begitu lanjutkan. Luming mengendalikan Lei Ding dan terus membombardir palu. Kali ini, guntur gelap dan petir yang luas diserap oleh tripod guntur. Guntur gelap tertinggi meraung dengan marah. Akhirnya, tidak bisa mempertahankan bentuk pembuluh darah dan langsung menghilang. Nak, ingatlah untukku. Guntur gelap tertinggi berubah menjadi guntur. Itu lari langsung dan berubah menjadi kilat. Itu menembus kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Salah satu master tertinggi dipukuli oleh Luming, dan dipukuli oleh seorang pemuda dengan 7 roh. Jika ini tersebar, diperkirakan tidak akan ada yang percaya. Agung, ketika kaisar tidak keluar, adalah kata ganti tak terkalahkan. Itu disebut yang paling kuat. Dia memahami ketidaksempurnaan lapangan. Dia bisa disebut kaisar setengah langkah. Dia lebih lengkap daripada roh umum dan Tuhan. Aku tidak tahu berapa banyak. Sekarang, bagaimanapun, dia dipukuli oleh 7 pemuda berat dari Dewa Roh. Dia hanya ingin melarikan diri. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, itu seperti mimpi. Saat ini, pria bermata besar itu sepertinya sedang bermimpi. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan hanya setengah suara dia bereaksi. Dia segera berbalik dan lari ketakutan. Cukup cepat. Luming melihat ke arah keluarnya guntur gelap, tapi sayang sekali. Dia tidak mengejarnya. Kecepatan tertinggi terlalu cepat, dan dia bisa merobek ruang. Bahkan jika dia mengejar, dia tidak bisa mengejar. Kicauan. Di bahu, gelembung bundar berkicau dan berkicau, melambai-lambaikan cakar kecilnya, gelembung di hidung, dengan nafas, satu besar dan satu kecil. Maksudmu jika kamu membantu, dia tidak akan melarikan diri. Luming menebak arti gelembung. Kicauan. Gelembung-gelembung itu mengangguk dan melambaikan cakarnya. Yah, lain kali, aku akan memintamu untuk membantu. Luming menyentuh tubuh bulat gelembung itu, lalu melihat ke arah kepergian pria bermata satu itu, dan mencibir di sudut mulutnya, jika kamu berani bermain konspirasi denganku, kamu benar-benar mencari kematian. Melangkah selangkah, Luming menjadi Streamer, menuju pengejaran pria bermata satu. Segera setelah itu, teriakan terdengar dan pria bermata satu itu dibunuh oleh Luming. Setelah membunuh pria bermata satu itu, Luming kembali ke bukit dan melihat ke dalam pohon Thunder Phoenix. Dia tidak langsung masuk. Di sekitar Lei Yusu, guntur dan kilat terlalu kuat, mengerikan, dan penuh dengan kekuatan penghancur. Terlebih lagi, Dark Thunder Supreme menjaga di dekatnya, tetapi belum masuk untuk mengambil pohon Thunder Phoenix, yang dapat menjelaskan bahwa Thunder Phoenix Tree pasti sangat mengerikan. Coba dulu. Setelah merenung sejenak, Luming memutuskan untuk mencobanya. Sekarang aku di sini, aku tidak punya alasan untuk kembali ketika aku bertemu Lei Yusu. Jika aku tidak mencoba, aku tidak bisa didamaikan. Luming mengendalikan Lei Ding dan melayang di atas kepalanya dan melangkah ke area 100 mil di sekitar bukit. Ledakan. Satu langkah ke daerah itu, langit dan bumi bergemuruh, guntur dan kilat tak terbatas, menuju tanah yang dibelah Ming dengan gila. Gengsi semacam itu, daripada perampokan guntur Luminggu, bahkan lebih mengerikan berkali-kali. Bersenandung. Tapi saat ini, Lei Ding bergetar dan tampak sangat bersemangat. Daya tarik yang kuat pecah, dan secara tak terduga menyerap kekuatan guntur dan kilat. Luming aman dan sehat. Bab 1245. Lei Ding ini benar-benar luar biasa. Mata Luming cerah. Tripod guntur ini diperoleh dari lereng Baisen, yang dibentuk oleh mayat kuat yang jatuh dari langit bertahun-tahun yang lalu. Lei Ding mungkin adalah harta keberadaan tertinggi. Terlebih lagi, Baisenpo telah dieksplorasi selama bertahun-tahun, namun masih bisa dilestarikan. Selain itu, sungguh luar biasa Baisenpo dirampok sendiri. Luming merasa itu tak terduga. Di masa lalu, dia tidak bisa mengendalikan Lei Ding sama sekali, sampai konsep artistik Lei menembus level 4. Namun, Luming merasa bahwa dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan Lei Ding. Tripod guntur ini sepertinya memiliki kekuatan tak terbatas. Luming tidak bisa tidak memikirkan manik yang dia temui di lereng Baisen. Ia memiliki kekuatan angin yang kuat.
Pasti luar biasa jika dia tidak dibawa ke lereng Baisen selama bertahun-tahun. Lu Ming berpikir bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia akan pergi ke lereng Baisen lagi. Dengan bantuan Lei Ding, Lu Ming meletakkan hatinya dan melangkah maju. Ledakan. Semakin maju, semakin dekat ke Lei Yusu, semakin menakutkan dan kuat guntur antara langit dan bumi. Pada saat kita mendekati Lei Yusu, kekuatan guntur dan kilat telah mencapai tingkat yang mengerikan. Aku khawatir kekuatan guntur dan kilat di sini berbahaya, dan akan rusak parah atau bahkan mati. Lu Ming ketakutan. Tidak mengherankan jika penjaga tertinggi guntur gelap di dekatnya, tetapi tidak datang untuk mengumpulkan pohon Phoenix guntur, karena tertinggi guntur gelap tidak bisa mendekati pohon Phoenix guntur sama sekali. Jika kamu masuk, kamu mungkin jatuh di sini. Namun, Lu Ming memiliki tripod guntur, tetapi tidak ada masalah sama sekali. Kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas antara langit dan bumi diserap oleh tripod guntur. Lu Ming melangkah maju dan terus mendekati Lei Yusu. 10 li, 9 li, 8 li. Segera, Lu Ming hanya berjarak 1 mil dari Lei Huangsu. Pada saat ini, suara burung Phoenix terbang menuju suara burung Phoenix. Itu ganas, seperti Jenderal Phoenix yang sebenarnya, seperti aslinya. Teriakan, petir Phoenix menuju Guntur Ding. Bersenandung. Getaran Guntur Ding, tekanan jalan guntur yang luas, menyebar. Guntur dan kilat Phoenix diselimuti oleh tekanan ini. Guntur Phoenix mengeluarkan teriakan kesedihan, dan itu benar-benar mengirimkan teriakan panik dan mundur dengan cepat. Menekan. Lu Ming berbisik, Guntur Ding terbang ke depan, menuju penindasan Guntur Phoenix. Phoenix melolong dan ketakutan. Itu tidak bisa melawan. Itu ditahan oleh kota Lei Ding. Akhirnya berubah menjadi petir dan diserap oleh Lei Ding. Kemudian, Lei Ding digantung di langit pohon Lei Huang, dan jalan Guntur mengancam. Tampaknya dia adalah orang yang superior dan memerintah yang lebih rendah. Dalam proses ini, pemandangan aneh terjadi. Pohon Guntur Phoenix bersinar, dan guntur dan kilat yang tak ada habisnya di sekitarnya benar-benar melemah, dan kekuatan mereka menurun. Perlahan, area tersebut menjadi biasa, dan tidak ada kekuatan petir yang kuat untuk menyebar. Lu Ming menunjukkan kegembiraannya dan melangkah maju untuk menahan Lei Yusu. Di bawah tekanan Lei Ding, kekuatan guntur dan kilat Lei Yusu semuanya menyatu, dan tidak ada salahnya bagi Lu Ming. Lu Ming mencabut pohon Guntur Phoenix, dan masih bisa merasakan kekuatan guntur dan kilat yang kuat dan tak tertandingi dari pohon Phoenix Guntur. Jika Lu Ming menggunakan pohon Phoenix Guntur untuk mengolah serangan Dewa Petir, efeknya akan sangat baik. Cari tempat untuk berlatih. Lu Ming tertawa dan menggali Lei Yusu dan pergi dari sini. Beberapa jam kemudian, Lu Ming menemukan puncak gunung dengan kekuatan guntur dan kilat yang kuat. Di puncak, Lu Ming membuka sebuah gua. Lu Ming duduk di dalam gua dan memikirkannya. Lei Yusu muncul di tangan Lu Ming. Tubuh Lu Ming diselimuti petir. Lu Ming bermandikan kekuatan guntur dan kilat yang kuat, dan menutup matanya. Dikombinasikan dengan kekuatan guntur dan kilat yang kuat, Lu Ming memupuk serangan Dewa Petir. Dengan bantuan Lei Yusu, pemahaman Lu Ming tentang petir telah membuat kemajuan besar. Hanya dalam 2 hari, Raiteon berhasil membuat terobosan dan mencapai level kedua. 9 hari kemudian, Raiteon membuat terobosan lagi dan mencapai level ketiga. Dengan beberapa hari tersisa sebelum putaran kedua, Lu Ming berencana untuk kembali ke kota kuno Shengsu pada hari terakhir. Tidak jauh dari tempat latihan Lu Ming, ada 5 atau 6 sosok. Salah satunya, Lu Ming juga tahu, adalah sapi guntur yang lengannya dipotong oleh Lu Ming. Beberapa orang lainnya semuanya berada di bawah Lei Niu. Niu Sao, kekuatan Lei Ding baik-baik saja di sini. Kamu bisa berlatih di sini. Seorang lelaki tua berkata. Tidak, kekuatan guntur dan kilat di sini masih belum sesuai harapanku. Aku harus menemukan tempat di mana kekuatan guntur dan kilat sangat kuat. Hari-hari ini, aku masih sedikit pulih, tapi aku belum pulih. Tidak sepenuhnya pulih. Hanya ketika kekuatan guntur dan kilat sangat kuat, aku dapat pulih sepenuhnya. Jalan Lei Niu. Begitu dia mengatakan ini, dia memikirkan Lu Ming, dan matanya menyala dengan api. Dia ingin mencabik-cabik Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Orang lain memanfaatkan waktu untuk menerobos, tetapi dia memanfaatkan waktu untuk pulih. Dengan cara ini, tidak terlihat, dia membuka jarak dari orang lain. Lu Ming, aku tidak tahu di mana aku akan membalas dendam. Aku yakin aku akan menemukannya kali ini. Lei Niu menggigit giginya. Tiba-tiba, hidungnya terangkat beberapa kali, dan 2 tanduk muncul di dahinya, memancarkan kekuatan guntur dan kilat. Ada kekuatan guntur dan kilat yang kuat di depan. Mata Lei Niu berbinar. Dia adalah monster. Ia dilahirkan untuk mengendalikan guntur dan kilat. Dia sangat peka terhadap kekuatan guntur dan kilat, jauh lebih baik dari orang biasa. Teruskan. Lei Niu memimpin dan terbang ke suatu arah, yang merupakan puncak tempat Lu Ming berlatih dalam pengasingan. Tak lama kemudian, Lei Niu datang ke gunung tempat Lu Ming ditutup. Niu Sao, sepertinya seseorang sedang berlatih di pengasingan di puncak gunung ini, tetapi menilai dari nafasnya, kultivasinya tidak terlalu kuat. Di sampingnya, seorang lelaki tua berkata, harta karun kilat. Saat ini,
Dua tanduk di Dai Leniu berkilat dengan kilat, dan matanya bersinar. Dia merasakan ada harta petir yang berharga dan tak tertandingi di gunung ini, yang membuatnya sangat bersemangat. Buka gunungnya, aku ingin mendapatkan harta karun di dalamnya. Ada cahaya menyala di mata Leniu. Ya. Ada dua pria besar sujud untuk menerima perintah, lalu mengembuskan nafas yang kuat, yang sebenarnya adalah semangat nafas yang sempurna. Kedua pedang itu sebesar gunung. Mereka membuka langit dan memotong ke arah pegunungan. Gunung itu terbelah seperti tahu. Lu Ming awalnya memahami serangan Dewa Petir. Tiba-tiba, dia merasakan krisis datang. Dia membuka matanya dan mengakhiri latihannya. Mencari kematian. Lu Ming mengaum, ditutupi dengan guntur dan kilat yang tak ada habisnya, bergegas keluar dari puing-puing. Batuan itu, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, berubah menjadi debu oleh guntur dan kilat di tubuh Lu Ming. Membunuh. Lu Minghua, seperti sambaran petir, bergegas menuju dua pria hebat dengan roh dan dewa yang sempurna. Dia menjalankan serangan petir dan meledakkan dua tinju berturut-turut. Guntur dan kilat berkumpul di seluruh langit dan berubah menjadi dua petir Phoenix dan menyerang kedua pria hebat itu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.